Daun salam, daun suji. Yang menjawab salam, saya doakan segera naik haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena batuk suaranya serak, biar serak tetaplah mengaji. Salam yang pertama belum dijawab dengan serentak. Coba saya ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alal insana khalifah biirsitatin wa anwa'in mukhtalifah wa bidzalika aujaba alaina ikhwah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a risalah, amma ba'd. Dewan Hakim yang kami muliakan, hadirin yang kami banggakan, dari manapun asalnya, apapun sukunya, siapapun dia, saat ini kita bersama-sama di arena ini berbaur menjadi satu, menjalin silaturahim antara satu dengan yang lainnya. Indonesia merupakan salah satu negara multikultural yang terbesar di dunia. Hal itu dapat terlihat dari kondisi sosiokultur maupun geografis yang begitu beragam dan sangat luas. Populasi penduduknya lebih dari 250 juta jiwa, terdiri dari 300 suku yang menggunakan lebih dari 200 bahasa yang berbeda. Mereka juga menganut agama dan kepercayaan yang beragam, mulai dari Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, dan berbagai aliran kepercayaan lainnya. Kemajemukan adalah sebuah keniscayaan, karena itu kehendak Tuhan. Akan tetapi harus diakui, kemajemukan di tingkat agama dan di internal agama dapat memicu terjadinya konflik berlatar belakang agama. Dalam konteks Islam sebagai agama, dalam konteks Indonesia sebagai negara yang multi agama, di mana setiap agama mengajarkan dialah yang paling benar dan yang lain salah, maka konflik berlatar agama menjadi persoalan yang sangat potensial terjadi di Indonesia. Namun demikian, kita harus tetap bersyukur dan bangga kepada negara kita yang begitu kaya raya dengan kemajemukan, memiliki berbagai agama, suku, bahasa, dan budaya. Yang perlu kita ingat, dengan perbedaan, kemajemukan, dan kebenekaan seharusnya menjadikan kita semakin kuat dan semakin hebat. Hindari rasisme dan diskriminasi, karena itu bertolak belakang dengan konsep kebinekaan. Lalu bagaimana bangsa Indonesia menyikapi kehidupan yang beragam ini? Dalam kesempatan yang mulia ini, izinkan saya menyampaikan dakwah dengan tema merajut persaudaraan dalam bingkai kebinekaan. Dengan berdasar pada surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alna
أكرمكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير, yang artinya aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang dengan menyebut nama Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai manusia, sesungguhnya aku menciptakan manusia dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Dan aku jadikan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya mereka saling mengenal. Dan sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Ayat tersebut menurut ilmu balaghah merupakan kalam khobar, mengandung visi informasi. Adapun secara historis dan sosiologis, menurut Ibnu Asy-Syakir dalam Kitabul Mubhammad yang diriwayatkan oleh Abu Bakar bin Abi Dawud, ayat tersebut merupakan teguran bagi Bani Bayda yang telah menolak dinikahkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan budaknya yang bernama Abi Hindin. Turun malaikat Jibril membawa wahyu surat Al-Hujurat yang menerangkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dari jenis laki-laki dan perempuan, bercorak suku, berlainan bangsa. Mereka memiliki harkat, derajat dan martabat yang sama di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang tujuannya adalah ailiyahsiya bainakum lita'arafu wa ta'alluf, agar mereka saling mengenal, saling menjalin komunikasi yang harmoni, saling menebar cinta kasih tanpa bilik kasih, saling menanam rasa sayang tanpa pandang sayang. Demikianlah penjelasan Imam Ali As-Sabuni dalam Safwatut Tafassir. Dengan kata lain, ayat tersebut merupakan landasan teologis yang sangat strategis dalam membangun ukhuwah wataniyah sebagai pilar persatuan dan kesatuan di negeri tercinta ini, yang diawali dengan saling mengenal, bukan saling menutup diri, saling melecehkan, menghina, dan membangga-banggakan kesukuan atau golongan masing-masing. Apakah saudara-saudara rela bangsa besar yang dibangun dengan susah payah oleh para pendahulu kita harus porak-poranda hanya gara-gara kepentingan suku atau golongan? Apakah saudara rela negara besar yang dibangun dengan genangan air mata, cucuran keringat, bahkan kocoran para syuhada harus runtuh dan porak-poranda hanya gara-gara golongan ataupun kelompok tertentu? Tentu tidak, bukan. Oleh karena itu, wahai saudara-saudaraku setanah air dan sebangsa, kami menghimbau, marilah kita senantiasa mempererat persatuan di antara kita. Mari kita bina persaudaraan di antara kita. Dan mari kita junjung tinggi semangat Bhinneka Tunggal Ika. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada saya, kepada saudara dan kita semua, jangan sekali-kali kita bercerai-berai, dan kita diperintahkan untuk selalu bersatu dalam membangun negeri ini
di dalam firman-Nya surat Ali Imran ayat 103 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru idh kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم الآياته لعلكم تهتدون. Maka berpegang teguhlah kamu semua pada tali agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah kamu akan nikmat Allah ketika saat itu zaman jahiliyah kamu bermusuh-musuhan. Lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga engkau menjadi orang yang bersaudara. Saat itu kamu berada di tepi neraka dan Allah menyelamatkan dari hal itu. Demikianlah Allah menyampaikan ayat-ayatnya agar kita mendapatkan petunjuk. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin yang berbahagia, Dewan Hakim yang kami muliakan. Sebagai kesimpulan dari dakwah yang saya sampaikan adalah membangun ukhuwah wataniyah dan ukhuwah islamiyah adalah merupakan syarat yang utama dalam mewujudkan suatu bangsa yang maju dan jaya. Oleh karena itu, kami mengajak kepada kita semua untuk senantiasa mempererat persatuan di antara kita, menjunjung tinggi Bhinneka Tunggal Ika, agar supaya persatuan dan kesatuan negeri kita tetap terjaga, NKRI tetap lestari, Indonesia akan tetap jaya dengan keberagamannya. Untuk mengakhiri dakwah saya, izinkan saya menyampaikan pantun. Yang pertama, anak kecil bermain layang-layang, terbang tinggi di atas awan. Mari kita bergandengan tangan menjaga Indonesia dengan persaudaraan. Dari Sumatera hingga ke Papua, beragam suku elok bahasanya. Kebinekaan adalah anugerah Tuhan yang Maha Kuasa. Mari kita jaga dengan ketenangan jiwa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, peserta selanjutnya. Kami panggil peserta dakwah Al-Quran Putra dengan nomor peserta DQA 0012. Dewan Hakim yang kami hormati, dakwah Al-Quran Putra dengan nomor peserta DQA 0012 akan menyampaikan dakwah yang berjudul Kerukunan Antar Umat Beragama dalam Kehidupan Bermasyarakat. Kepadanya dengan hormat disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina
may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Dewan Hakim yang mulia, para hadirin yang terhormat dimanapun engkau berada. Sebagai insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai manusia yang beriman, marilah tidak henti-hentinya kita memanjatkan rasa puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan jasmani dan rohani, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam menghadiri musabaqah tilawatil Quran ke-8 Korpri tahun 2026 di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Andaikan pada hari ini kita tidak bisa hadir karena sakit, maka mungkin kita hanya bisa berbaring di rumah sakit dan merasakan sakit itu. Dan biasanya orang yang tertimpa musibah sakit hanya satu permintaannya, yaitu ingin segera sembuh, dan biasanya dengan cara apapun. Disinilah ujian keimanan seseorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga nikmat sehat jasmani dan rohani pada hari ini yang kita rasakan adalah nikmat yang paling besar yang ada dalam diri kita masing-masing. Sholawat dan salam tak lupa kita panjatkan kepada baginda Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa umat Islam dari zaman kegelapan hingga zaman yang penuh kemodernan teknologi seperti pada saat ini. Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah contoh terbaik umat manusia di muka bumi ini dari iman Islam serta ujian atau cobaan yang telah dihadapi oleh beliau semasa hidupnya dibandingkan kita-kita. Dewan Hakim yang mulia, Bapak Ibu hadirin yang terhormat, izinkanlah pada siang hari ini saya menyampaikan pengingat bagi kita semua, renungan bagi diri kita semua, sebuah judul kerukunan antarumat beragama. Bapak Ibu, ada yang pernah mendengar Kota Lasem? Mungkin sudah ada, akan tetapi juga mungkin belum ada. Lasem adalah sebuah kota kecil, kota kecamatan yang terletak di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah. Lokasinya berada di wilayah semenanjung pantai utara Jawa. Mayoritas penduduknya adalah bekerja sebagai pedagang dan nelayan di pesisir. Kota ini sangat kecil, tidak sebesar kota-kota metropolitan yang ada di negara Indonesia. Akan tetapi, terdapat satu hal yang justru di situ dilupakan oleh banyak masyarakat, di mana Kota Lasem telah menyimpan sejarah perjalanan yang panjang antar kerukunan antar umat yang ada di sana, yaitu antara masyarakat Muslim, masyarakat Tionghoa, dan masyarakat Jawa. Selain kerukunan yang telah terjadi di sana, Lasem juga memiliki budaya yang khas, yaitu batik tulis Lasem, yang memiliki corak khas dengan warna darah
warna merah darah ayam yang konon tidak bisa ditiru oleh pembatik dari daerah manapun. Saudara-saudara, apa yang saya sampaikan ini bukanlah cerita omong kosong atau dongeng ataupun cerita fiksi lainnya. Ini adalah sebuah studi riset yang dulu pernah dilakukan oleh mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional di Universitas Gadjah Mada pada tahun 2012. Dampak dari adanya riset tersebut terdengar kabar oleh SMA Internasional Budi Mulia II yang ada di Kabupaten Sleman untuk datang belajar bagaimana kerukunan antar umat bisa terjalin di sana, belajar akulturasi budaya antara masyarakat Tionghoa, masyarakat Jawa, dan masyarakat Islam yang sudah membumi dan sudah berjalan sangat panjang. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum min syu'ubin wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum, innallaha alimun khabir. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Surat Al-Hujurat ayat 13 mengingatkan kita sebagai warga negara Indonesia yang baik, sebagai ASN yang baik, patutlah kita menjaga kerukunan antar umat beragama agar tidak terjadi konflik, tidak terjadi pertikaian seperti yang terjadi di negara-negara muslim lainnya. Terjadi konflik di Mesir, terjadi konflik di Sudan, terjadi konflik di Suriah, terjadi konflik di Yaman. Menurut M. Aji Surya, Deputy Chief of Mission dari Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berada di Mesir, pernah menyampaikan Mesir yang begitu kuat dan besar harus rela kehilangan wilayah Gurun Sinai. Akibat konflik dengan Israel, perang yang terjadi selama 6 hari pada tahun 1976, dan bahkan ahli-ahli internasional menyatakan perang tersebut terjadi kurang lebih 140 hari. Mesir yang ketika itu di atas angin, faktanya dia harus kalah dan harus kehilangan Gurun Sinai, wilayah yang dicintai oleh masyarakat Mesir sendiri. Bagaimana cara mengembalikan Gurun Sinai yang sudah hilang tersebut? Mesir harus rela melakukan upaya perdamaian yang disebut dengan Camp David Accord, di mana di situ terjadi mediasi 3 negara antara Mesir, Israel, dan Amerika Serikat yang dimediasi oleh Presiden Amerika Serikat Jimmy Carter.
Mesir harus rela melakukan jabat tangan dengan Israel demi mengembalikan wilayah Sinai yang sudah hilang dari pangkuan ibu pertiwinya. Di bawah pemerintahan Presiden Anwar Sadat pada itu, sebenarnya masyarakat Mesir tidak ingin melakukan normalisasi dengan Israel, namun pilihan yang sangat sulit harus dibayar dengan mahal demi kembalinya wilayah Sinai. Presiden Anwar Sadat pun sangat dicintai oleh masyarakatnya sendiri sampai akhir hayatnya. Bapak Ibu hadirin yang terhormat, pesan yang mendalam, pesan yang singkat ini dari saya yang masih belajar, jangan sampai sejengkal tanah pun yang kita miliki di negara kesatuan Republik Indonesia ini hilang dari genggaman ibu pertiwi kita, karena mengembalikannya akan sangat sulit. Mengembalikannya akan sangat sulit. Sebagai fakta yang sudah terjadi beberapa waktu yang lalu, kasus Sipadan dan Linggitan yang hilang dari genggaman NKRI sampai hari ini faktanya belum pernah kembali di pangkuan ibu pertiwi. Masing-masing kita punya kesabaran, kita bisa menahan diri dengan adanya perbedaan, kita bisa mempererat ukhuwah Islamiyah dengan nilai-nilai Islam agar Indonesia menjadi negara yang bermartabat, adil dan makmur, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Demikianlah pesan singkat yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Dewan Hakim yang kami hormati dan seluruh peserta yang sama kami muliakan. Selanjutnya kami mengundang dengan hormat peserta dengan nomor DQA 0013 Putri dengan judul dakwah merajut persaudaraan dalam bingkai kebinekaan. Untuk itu disilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya belum kompak untuk menjawab salam. Saya juga biasa memasak, jadi mari kita cium-cium harumnya daun salam hijau warnanya. Cakepnya mana dong? Nah gitu, daun salam hijau warnanya. Yang menjawab salam, saya doakan masuk surga. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalamun ala ibadihilladzina astofa. Amma ba'du, Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Dewan Hakim yang mulia, sahabat ASN yang berbahagia, serta hadirin sekalian yang tercinta. Sebelumnya mohon izin ketika saya ingin menanyakan kabar Bapak Ibu sekalian, boleh menjawab. Ketika saya tanya apa kabar, Bapak Ibu, saudaraku sekalian bisa menjawab dengan 3 jawaban. Siap?
Belum siap ini, sebelum suaranya belum kompak. Siap? Oke. Kalau saya tanya apa kabar? Hadirin sekalian, Bapak Ibu semuanya bisa menjawab sehat jasmani ya. Alhamdulillah dengan menepuk dada sebelah kiri, sehat jasmani mengepal sebelah kanan, sehat rohani sebelah kiri kita tepuk dada kita, dan sehat ekonomi dengan tangan jari kita putar-putar sedikit. Siap? Baiklah. Hadirin sekalian, apa kabar? Alhamdulillah, sehat jasmani, sehat rohani, sehat ekonomi. Allahu Akbar. Nah, bagaimana rasanya ketika kita menjawab Alhamdulillah, sehat jasmani, sehat rohani, sehat ekonomi. Kemudian yang terakhir Allah Akbar. Rasanya gimana Bapak Ibu sekalian? Pasti rasanya ya Allah, nikmat mana lagi yang hamba dustakan. Jadi kita pertama-tama ini merupakan rasa syukur kita kehadirat Allah di setiap saat. Walaupun di sana panas, di sini sejuk. Betul tidak? Nah, itu rasa syukur kita. Belum lagi, kita lanjutkan. Hari ini hari apa Bapak Ibu? Hari apa? Selasa. Oh, betul. Hari apa lagi Bapak Ibu? Alhamdulillah, dengan Maulid Nabi ini kita peringati. Hari ini kita tumbuhkan lagi rasa cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mari dengan setidaknya kita senantiasa bersolawat kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan bersolawat. Allahumma sholli, mari bersama, ala sayyidina Muhammadin tibil kulubi wa dawaiha wa afiatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Yang terakhir Bapak Ibu, wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Hadirin yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan siang hari ini, tentu kita ingat sebagai ASN memiliki janji Panca Prasetya KOP Pegawai Republik Indonesia. Dan ini disaksikan oleh hadirin di luar ASN di sini. Kita memiliki janji kepada Allah bahwa kami sebagai anggota Korpri adalah insan yang bertakwa kepada dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini menjadi fondasi dasar kita ketika kita melihat Indonesia terdiri dari bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, maka pertama yang menjadi landasan kita adalah iman dan takwa kita yang harus kita nomor satukan, yaitu iman dan takwa kepada Allah. Karena itu ingat, dengan mohon izin Bang Roma meminjam lagunya. Kalau di sini kita ingat lagunya Bang Roma. Saat ini penduduk Indonesia berapa Bapak Ibu? Ada yang tahu? 288 juta penduduk Indonesia. Itu belum nanti, ya. Bermacam-macam suku bangsanya, itulah Indonesia. Itu aja. Jadi kita Indonesia ini terusin gimana lagi ya? Nanti izin dulu sama Bang Roma, izin Bang Haji Roma, saya meminjam lagunya. Namun ini salah satu cara kami untuk memahami bahwa kami bangsa Indonesia ini terdiri dari beribu-ribu pulau, bersuku bangsa, agama, budaya yang geografisnya juga dari Sabang sampai Merauke. Nah,
Jauh sebelum itu Allah sudah memberikan petunjuknya kepada kita semuanya di dalam surat Al-Hujurat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum su'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Al-ayah. Hai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari diri yang satu, dari seorang laki-laki dan perempuan, dan dijadikannya bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, li ta'arofu, supaya saling mengenal. Bapak Ibu yang kami hormati, di dalam ayat ini mengandung perintah Allah. Allah menjelaskan menurut beberapa mufasir bahwa di situ tidak didahului dengan ya ayyuhalladzina amanu, tetapi didahului dengan ya ayyuhan nas. Ini adalah perintah universal, umum untuk seluruh manusia. Tidak memandang ras, tidak memandang agama, tidak memandang teologis, tetapi untuk seluruh manusia. Jadi Al-Quran ini sebenarnya untuk seluruh manusia. Sapaan Allah, sayangnya Allah kepada seluruh manusia. Bahwa kita diingatkan yang pertama, kita pada dasarnya adalah dari keturunan yang satu, yaitu dari Nabi Adam dan Siti Hawa. Itu yang pertama yang harus kita sadari. Yang kedua, Allah menjadikan bermacam-macam bersuku bangsa. Di sejarahnya dulu, Nabi Adam memiliki keturunan, kemudian menyebar beribu-ribu tahun, menyebar ke seluruh penjuru dunia, hingga ke Indonesia pun juga bermacam-macam tinggalnya, dan kemudian dipengaruhi oleh suku budaya dan geografisnya, sehingga bermacam-macam suku bangsa, bukan tanpa maksud, tetapi Allah memiliki maksud yang utama adalah lita'arofu. Apa maknanya? Agar saling mengenal, agar saling memahami. Itu tidak sekedar kenal nama. Bapak dari mana? Oh, saya dari Makassar. Bukan itu saja. Nah, Ibu dari mana? Saya dari Jawa. Bukan itu saja. Tetapi kita dengan mengenal potensi, mengenal budaya, mengenal sukunya, mengenal potensinya, mengenal berbagai macam keragamannya, itu untuk saling menyatukan, untuk saling bekerja sama, untuk saling bergotong royong dalam satu kesatuan Bhinneka Tunggal Ika. Itu berbeda-beda, meskipun berbeda-beda namun tetap satu juga. Dan yang selanjutnya, Allah hanya mengukur tingkat ketakwaan atau kemuliaan seseorang itu hanya dari takwanya. Itu yang ketiga. Kemudian kesimpulannya bahwa meskipun kita berasal dari ujung timur maupun ujung barat, kita harus menyadari pertama bahwa kita menyadari kita satu keturunan, kemudian menyebar ke seluruh penjuru dunia dengan maksud Allah mempersatukan kembali di dalam persaudaraannya, di dalam kesatuannya, sehingga di situ Rasulullah memberikan petunjuknya, memberikan gambarannya bahwa al-mu'minun lil mu'min kalbunyan ba'duhu ila ba'du. Jadi muslim yang satu dengan muslim yang lain adalah saudara, dan kemudian seperti bangunan, ya, muslim yang satu dengan muslim yang lain adalah seperti bangunan. Manusia yang satu dengan manusia yang lain adalah seperti bangunan. Ketika yang satu merasakan sakit, yang lain akan merasakan sakitnya. Kemudian yang satu akan menjadi pelengkap bagi yang lain, seperti satu tubuh juga. Bahwa telinga, bahwa mata, bahwa hati, tangan, kaki, semuanya itu berbagai macam bagian, namun menjadi satu bagian, menjadi satu kesatuan tubuh, yaitu negara NKRI. Seperti gambarannya dalam persaudaraan sesama muslim maupun persaudaraan sesama manusia dan persaudaraan sesama
warga bangsa. Itu 3 kesimpulan yang bisa saya sampaikan. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam kesempatan ini untuk menutup apa yang saya sampaikan, kita mengingat bahwa di sana sini terjadi bencana, di sana sini terjadi kerusuhan. Mari kita kembali back to Quran, kembali kepada perintah Allah bahwa kita harus bersatu. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Itu yang harus kita pegang. Dan kita sebagai ASN harus menjadi pelopor-pelopor persatuan dan perdamaian. Untuk menutup, marilah kita senantiasa berdoa mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Untuk menutup, saya sampaikan satu pantun. Makan durian bersama kekasih. Cukup sekian, terima kasih. Nanti berjumpa di lain kesempatan. Nun wal qalami wa masturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu Majelis Hakim yang kami hormati, peserta lomba yang kami banggakan dan seluruh hadirin hadirat yang sama berbahagia. Karena waktu sudah menunjukkan jam 12.30, maka sesaat lagi kita akan memasuki waktu isoma. Maka kami persilahkan Bapak Ibu untuk istirahat, sholat dan makan siang. Dan kami sampaikan tepat pada jam 2 waktu Indonesia Tengah, acara akan dimulai kembali. Marilah kita tutup sesi pertama ini dan akan dimulai kembali pada jam 2 waktu Indonesia Tengah dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قلبك رحمة للناس يا من ألفت قلوبا بالإسلام يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله.
يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا، فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا، صلي على محمد. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله، يا رسول الله. بالحق تعلق وبغار حراء تألق، يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق. اقرأ اقرأ يا محمد. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله، يا رسول الله. يا طيبة جئتك صبا لرسول الله محبا، بالروضة سكنت روحي وجوار الهادي محمد. يا طيبة جئتك صبا لرسول الله محبا،
Ketika kau tak sanggup melangkah, hilang arah dalam kesendirian, tiada mentari, bagai malam yang kelam, tiada tempat untuk berlabuh, bertahan, terus berharap. Allah selalu di sisimu, insya Allah. Ada jalan, insya Allah, insya Allah, insya Allah, ada jalan. Every time you commit one more mistake, you feel you can't repent and that it's way too late. You're so confused, wrong decisions you have made haunt your mind and your heart is full of shame. But don't despair and never lose hope, 'cause Allah is always by your side. Inshallah, 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 you'll find your way. Inshallah, 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 ada jalan. Turn to Allah, He's never far away. Put your trust in Him, raise your hands and pray. Ya Allah, tuntun langkahku di jalanmu, hanya Engkaulah pelitaku. Tuntun aku di jalanmu selamanya. Insyaallah, 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 we'll find our way. Insyaallah, 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 we'll find our way. Insyaallah, insyaallah, inshallah, we'll find our way. Every day we tell each other that this day will be the last, and tomorrow we all can go home free, and all this will finally end. Palestine
my head high, deep in my heart, I never have any doubt that Palestine tomorrow will be free. Palestine tomorrow will be free. I saw those rockets and bombs shining in the sky, like drops of rain in the sun's light, taking away everyone dear to my heart, destroying my dreams in a blink of an eye. What happened to our human rights? What happened to the sanctity of life and all those other lives? I know that I'm only a child, but is your conscience still alive? Yeah, I will caress with my bare hands every precious grain of sand, every stone and every tree. 'Cause no matter what they do, they can never hurt you. 'Cause your soul will always be free. Palestine tomorrow will be free. Palestine tomorrow will be free. We were given so many prizes. We changed the desert into oasis. We built buildings of different lengths and sizes, and we felt so very satisfied. We bought and bought and couldn't stop buying. We gave charity to the poor 'cause we couldn't stand the crying. We thought we paid our dues, but in fact to ourselves we're just lying. Oh, I'm walking with my head lowered in shame for my place. I'm walking with my head lowered for my race. Yes, it's easy to blame everything on the West, when in fact our focus should be on ourselves. I'm walking with my head lowered in shame for my place. I'm walking with my head lowered for my race. Yes, it's easy to blame everything on the West, when in fact our focus should be on ourselves. We were told what to buy and we bought. We went to London, Paris and Costa del Sol. We made sure we were seen in the most exclusive shops. Yes, we felt so very satisfied. We felt that money gave us infinite power. We forgot to teach our children about history and honor. We didn't have any time to lose when we were so busy feeling so satisfied. I'm walking with my head lowered in shame for my place. I'm walking with my head lowered for my race. Yes, it's easy to blame everything on the West, when in fact our focus should be on ourselves. I'm walking with my head lowered in shame for my place. I'm walking with my head lowered for my race. Yes, it's easy to blame everything on the West, when in fact our focus should be on ourselves.
satisfied? Is Allah satisfied? Is Allah satisfied? Is Allah satisfied? Oh, I'm walking with my head lowered in shame for my place. I'm walking with my head lowered for my race. Yes, it's easy to blame everything on the West, when in fact our focus should be on ourselves. I'm walking with my head lowered in shame for my place. I'm walking with my head lowered for my race. Yes, it's easy to blame everything on the West, when in fact our focus should be on ourselves. There's something on my mind, on my mind. I just can't get it right, can't get it right. It doesn't go away, doesn't go away. Even though I try to ignore it, I just want peace of mind, I want peace of mind. I feel like breaking down time after time, and it keeps coming back, always coming back. Yeah, all my life, doubting was a part of me. Day and night, fight my insecurities, asking why am I, who am I? I just want some peace of mind. And nunca salam, ومن nunca salam. تبارك يا ذا الجلال والإكرام. And nunca salam, ومنك السلام. تبارك يا ذا الجلال والإكرام. Oh God, I need your peace, I need your peace. I still believe with hardship comes ease. Make the stress go away, go away. All my life, I know you've been guiding me. You're the one who knows my destiny. I'll be alright, I'm sure that you look after me. You know what's inside of me. And nunca salam, ومنك السلام. تبارك يا ذا الجلال والإكرام. And nunca salam, ومنك السلام. تبارك يا ذا الجلال والإكرام. All my life, I know you've been guiding me. You're the one who knows my destiny. I'll be alright, I'm sure that you look after me. You know what's inside of me. All my life, I know you've been blessing me. You're the only one who knows my destiny. I'll be alright, I'm sure that you look after me. You know what's inside of me. And nunca salam, ومنك السلام. تبارك يا ذا الجلال والإكرام. And nunca salam, ومنك السلام. تبارك يا ذا الجلال والإكرام.
fly straight to you until I took the first step. And that's when you opened the doors for me. Now, Allah, I realize what I was missing by being far from you. Alhamdulillah, Alhamdulillah, all praises to Allah, all praises to Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, all praises to Allah, all praises to Allah. Allah, I wanna thank you. I wanna thank you for all the things that you've done. You've done for me through all my years I've been lost. You guided me from all the ways that were wrong. Indeed, you gave me hope. Oh, Allah, I wanna thank you. I wanna thank you for all the things that you've done. You've done for me through all my years I've been lost. You've guided me from all the ways that were wrong. I wanna thank you for bringing me home. Alhamdulillah, Alhamdulillah, all praises to Allah, all praises to Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, all praises to Allah, all praises to Allah. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب صل عليه، يا رب صل عليه، يا رب صل عليه صلوات الله عليه. البدر كطلعته وجه جميل، والشمس كبسمته ظل ظليل. هو عبد الله سيد الخلق ومصطفى،
وحبيب الله خير مبعوث بوحي الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على خير الخلق كلهم. يا رب صل عليه، يا رب صل عليه، يا رب صل عليه صلوات الله عليه. هو خير عباد الله، خير البرايا، حي فينا بهداه، حلو الوصايا. نسألك الله تجمعنا يوما برسول الله، من كوثره يروينا فتقبل يا ربنا. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب صل عليه، يا رب صل عليه، يا رب صل عليه صلوات الله عليه. طاهر القلب نقي لله، المصطفى الصفي صلى عليه الله. أخلاقه وسبحان من سواه، هو قدوتي وحبيبي ودعوة النجاة. يا رسول الله يا حبيب الله، فاكتب لنا نلقاه ندعوك يا رباه. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب صل عليه، يا رب صل عليه، يا رب صل عليه صلوات الله عليه. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب صل عليه، يا رب صل عليه، يا رب صل عليه صلوات الله عليه. أطل على البارية من حراء، زان السماء فكان بدرا نيرا. قمر أطل على البارية من حراء، زان السماء فكان بدرا نيرا. ورحمة الرحمن ذاك محمد، من جاء غيثا للقلوب مطهرا. يا نبي يا نبي يا نبي، صلاة الله وسلام الله دوما عليك. يا نبي يا نبي يا نبي يا نبي، صلاة الله وسلام الله دوما عليك.
المحبة والهداية والسلام حاء الحقيقة قد محى كل الظلام ميم المحبة والهداية والسلام حاء الحقيقة قد محى كل الظلام والميم محمود حوى طهر الخصال والدال داع للهدى والاعتدال يا نبي السلام عليك فاض دمع القلب وطال الشوق إليك يا نبي يا نبي صلاة الله وسلام الله دوما عليك يا نبي السلام عليك فاض دمع القلب وطال الشوق إليك يا نبي صلاة الله وسلام الله دوما عليك يا نبي صلاة الله وسلام الله دوما عليك صلاة الله وسلام الله دوما عليك As I travel through the earth, I can't help but notice the symphony I hear all around, from the smallest grain of sand to the faraway planets, to a flower putting roots in the ground, every bird in the sky, every rock and every raindrop says as it falls from the clouds, every ant, every plant, every breeze, and all the seas. They all sing سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك ندعوك ونرجو غفرانك ندعوك ونرجو غفرانك ربي جل الله في كل كون الله ألمح نور الله وذكر ربي في دقات قلبي يهتف باسم الله خلق الله صنع الله ما أبهى والأكوان تسبح باسم جل الله في علاه يا رباه يا رحمن الله سبحانك ربي سبحانك
الأنبياء يا من في قلبك رحمة للناس يا من ألفت قلوبا بالإسلام يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد يا من حليت حياتنا بالإيمان يا من بجمالك علمت الإحسان يا من نورت قلوبنا بالقرآن يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد صلى الله على خاتم الأنبياء
يا Sip. نبي Jadi kami perlu informasikan bahwa kami akan memulai seluruh rangkaian acara pada hari ini pada pukul 2 waktu Indonesia Tengah. Pukul 2. صلوات الله عليك يا سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. Cek. رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. قلب بالحق تعلق وبغار حراء تألق يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق اقرأ اقرأ يا محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. يا طيبة جئتك صبا لرسول الله محبا بالروضة سكنت روحي وجوار الهادي محمد يا طيبة جئتك صبا لرسول الله محبا
ketika kau tak sanggup melangkah, hilang arah dalam kesendirian, tiada mentari bagai malam yang kelam, tiada tempat untuk berlabuh, bertahan terus berharap. Allah selalu di sisimu, insya Allah, insya Allah, insya Allah ada jalan, insya Allah, insya Allah, insya Allah ada jalan. Every time you commit one more mistake, you feel you can't repent and that it's way too late. You're so confused, wrong decisions you have made. Haunt your mind and your heart is full of shame. But don't despair and never lose hope, 'cause Allah is always by your side. Inshallah, 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 you'll find your way. Inshallah, 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 ada jalan. Turn to Allah, He's never far away. Put your trust in Him, raise your hands and pray. Ya Allah, tuntun langkahku di jalanmu, hanya Engkaulah pelitaku. Tuntun aku di jalanmu selamanya. Insyaallah, 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 we'll find our way. Insyaallah, 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 we'll find our way. Insyaallah, insyaallah, inshallah, we'll find our way. Inshallah, inshallah, we'll find our way. Inshallah, inshallah, we'll find our Every day we tell each other that this day will be the last, and tomorrow we all can go home free, and all this will finally end. Palestine
scared, but I won't show my fears. I keep my head high, deep in my heart. I never have any doubt that Palestine tomorrow will be free. Palestine tomorrow will be free. I saw those rockets and bombs shining in the sky, like drops of rain in the sun's light, taking away everyone dear to my heart, destroying my dreams in a blink of an eye. What happened to our human rights? What happened to the sanctity of life and all those other lives? I know that I'm only a child, but is your conscience still alive? Oh, yeah. I will caress with my bare hands every precious grain of sand, every stone and every tree. 'Cause no matter what they do, cause your soul will always be free. Palestine tomorrow will be free. Palestine tomorrow will be free. We were given so many prizes. We changed the desert into oasis. We built buildings of different lengths and sizes, and we felt so very satisfied. We bought and couldn't stop buying. We gave charity to the poor 'cause we couldn't stand it crying. We thought we paid our dues, but in fact to ourselves we're just lying. Oh, I'm walking with my head lowered in shame for my place. I'm walking with my head lowered for my race. Yes, it's easy to blame everything on the West, when in fact our focus should be on ourselves. I'm walking with my head lowered in shame for my place. I'm walking with my head lowered for my race. Yes, it's easy to blame everything on the West, when in fact our focus should be on ourselves. We were told what to buy and we bought. We went to London, Paris and Costa del Sol. We made sure we were seen in the most exclusive shops. Yes, we felt so very satisfied. We felt our money gave us infinite power. We forgot to teach our children about history and honor. We didn't have any time to lose when we were so busy feeling so satisfied. I'm walking with my head lowered in shame for my place. I'm walking with my head lowered for my race. Yes, it's easy to blame everything on the West, when in fact our focus should be on ourselves. I'm walking with my head lowered in shame for my place. I'm walking with my head lowered
Allah satisfied? Is Allah satisfied? Is Allah satisfied? Oh, I'm walking with my head lowered in shame for my place. I'm walking with my head lowered for my race. Yes, it's easy to blame everything on the West, when in fact our focus should be on ourselves. I'm walking with my head lowered in shame for my place. I'm walking with my head lowered for my race. Yes, it's easy to blame everything on the West, when in fact our focus should be on ourselves. There's something on my mind, on my mind. Right, can't get it right. It doesn't go away, doesn't go away. Even though I try to ignore it, I just want peace of mind, I want peace of mind. I feel like breaking down time after time, and it keeps coming back, always coming back. Hey, all my life, doubting was a part of me. Jadi perlu kami informasikan kepada seluruh peserta untuk dapat mengambil fakro. I just want some peace of mind. And nunca salam, nunca salam. Dekwi A014 izin ada? Peserta dengan nomor peserta Dekwi A0014 ada di tempat? Tidak ada? Selanjutnya nomor peserta Dekwi A0015 izin ada? Pesertanya? Dekwi A0016 izin? Silakan. Bersiap-siap peserta Dekwi A0017. All my life, I know you've been guiding me. You're the one who knows my destiny. I'll be alright. I'm sure that you look after me. You know what's inside of me. All my life, I know you've been blessing me. You're the only one, the one who knows my destiny. I'll be alright. I'm sure that you look after me. You know what's inside of me. And you said salam.
Dan kami persilakan untuk seluruh peserta dakwah Al-Quran untuk dapat mengambil tempat di sebelah kanan MC. Izin untuk seluruh peserta, kami persilakan untuk dapat mengambil tempat di sebelah kanan MC. Silakan. Karena kami akan memulai untuk sesi kedua di siang hari ini. Izin kami persilakan. Perlu kami informasikan bahwa kegiatan ini disiarkan secara langsung Sulawesi Selatan. Silakan untuk para peserta. Bapak Ibu para peserta yang hadir pada siang hari ini, seluruh para tamu undangan, para kafilah, dewan yang sama kami muliakan, kami informasikan bahwa acara ini di channel YouTube Kominfo Sulawesi Selatan, dan kami menghimbau kepada untuk dapat menjaga kebersihan dan ketertiban serta yang ingin mengambil dokumentasi, kami mohon untuk selalu dekat di area panggung. Ingin kami menginformasikan juga, Bapak Ibu dengan kerendahan hati kami memohon agar alat komunikasinya dapat di-silentkan terlebih dahulu. Dan kami memohon dan hati kami memohon agar maupun para pendukung yang hadir pada siang hari ini untuk tidak berlalu lalang di area depan meja Dewan Hakim. Terima kasih atas kerjasamanya. Dan kami informasikan kepada seluruh peserta bahwa di depan Anda semua kami telah menyiapkan timer atau waktu yang telah ditentukan. Jadi mohon diperhatikan baik-baik. Terima kasih. Cek sound cek. Kembali bersama MC Selvi Wulandari dan rekan saya untuk sesi kedua dalam acara membuka lagi dengan sebuah pantun. Karena penghuninya, Cakep, indahnya karena jamaahnya, cakep. indahnya alasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya kami kembali menyapa Dewan Juri, Dewan Hakim kami, Dewan Pengawas, para kafilah dan seluruh penjuru, para mitra dan tamu undangan, serta hadirin yang berbahagia. Dan tentunya sebelum kami mulai
rangkaian acara pada hari ini, kami mempersilahkan dapat menyampaikan tata tertib dari lomba Musabaqah Tilawatil Quran yang ke-8 Korpi tingkat nasional Sulawesi Selatan 2026. Persilakan. Baik, untuk itu kami persilakan kepada Bapak Dr. Man Aruka, LCMA, kepadanya dengan hormat silahkan untuk menyampaikan kembali tata tertib. Terima kasih. Bismillah, assalamualaikum wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa ashabihi wa man walah. Yang sama-sama kita hormati para Dewan Hakim, Panitra, kedua MC kita yang luar biasa ini masih semangat walaupun ini suasananya sudah ngantuk ya. Juga para panitia, Bapak Ibu, para peserta, para pendamping dan para ofisial yang sempat hadir. Jadi sebelum kita memulai sesi kedua ini, tentu ada beberapa hal barangkali yang perlu kami sampaikan. Ya, yang pertama, insya Allah pada siang ini menjelang sore juga nanti ya, akan tampil sekitar 16 peserta ya. Walaupun mungkin nanti ada yang absen ya, itu tidak apa-apa. Yang kedua, ini terkait dengan timer kita ya, ada waktunya. Jadi ada ada semacam kode yang kita gunakan. Jadi lampu pertama itu lampu hijau, itu artinya terus ya, kayak apanya itu, korfri itu. Nanti pada menit ke-8 itu akan ada lampu kuning. Jadi pada menit ke-8 Bapak Ibu akan ada lampu kuning. Itu artinya sebagai isyarat untuk tidak lama lagi harus mengakhiri ya. Nah, nanti pada menit ke-10 itu sudah lampu merah. Ya, jadi kalau sudah lampu merah itu ya baiknya itu ya sudah cukup gitu. Tapi kalau seandainya masih mau dilanjutkan, ya insya Allah tetap ditoleransi, itu maksimal waktunya sampai 15 menit. Insya Allah nanti dari 10 ke 15 itu tidak ada pengurangan. Ya jangan sampai wah ini udah lewat 10 menit. Jangan-jangan nanti dikurangi nilainya sama Dewan Hakim. Ya kita tidak akan mengurangi itu. Ya kita akan memberikan waktu ya, tapi itu maksimal sampai 15 menit. Nah, kapan sampai 15 menit tapi juga masih belum diakhiri, nah, itu baru mungkin ada pengurangan. Ya, yang terakhir tentu juga kepada para mustami'innya ini, para pendengar ini, kita juga mohon ya menjaga tata tertib seperti yang disampaikan oleh MC kita. Ya nanti kalau peserta kita sedang tampil, ya mohon yang dibawa enggak perlu ceramah, cukup mendengarkan saja apa yang disampaikan. Kalau seandainya harus mengangkat handphone atau apa, ya bolehlah mungkin berkenan bergeser ke belakang ya, supaya konsentrasi peserta itu tidak tidak terpengaruh dengan gerakan kita yang ada di bawah. Ya saya kira itu saja. Ya mari kita mulai sesi kedua ini dengan bersama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, kepada seluruh peserta dakwah Al-Quran dimulai. Untuk itu, kami panggil peserta selanjutnya. Kami panggil peserta dakwah Al-Quran Putra dengan nomor peserta
DQA 0016. Dewan Hakim yang kami dakwah Al-Quran Putra dengan nomor peserta DQA 0016 akan menyampaikan dakwah Islam dan kewajiban memelihara lingkungan hidup. Kepadanya dengan hormat disilahkan. Cek, cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa alihi wa sahbihi wa para anggota Korpri dan para sahabat sebangsa dan setanah air yang saya cintai, rahimakumullah. Apakah kita membayangkan bagaimana apa mungkin katakan sungai mungkin akan berkata, kenapa yang jernih ini kau kotor? Laut mungkin akan berkata, kenapa ribuan makhluk di sini engkau cemari? Rahimakumullah. Bumi memang tidak memiliki lisan. Sungai tidak dapat hutan tidak dapat mengadu, laut tidak dapat menggugat. Bukankah Allah menciptakan kita memiliki akal untuk membaca ayat tanda-tanda yang terjadi. Banjir datang ketika hutan kehilangan pohon. Longsor terjadi ketika kehilangan penyangga, dan alam kehilangan keseimbangannya ketika mengalahkan kepedulian. Lalu ada kata-kata yang berkata, alam sahabat. Seharusnya yang ditanyakan adalah siapa duluan yang sahabat dengan alam. Hadirin rahimakumullah. Bumi ini bukan sekedar penghuni. Kita adalah khalifah di atas. Maka karenanya Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Artinya, ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada malaikat, aku akan menjadikan di atas bumi sebagai khalifah di atas bumi. Hadirin rahimakumullah. Ibnu Katsir dalam kitabnya Tafsirul Quran menyatakan khalifah adalah manusia yang menggantikan generasi demi generasi di muka bumi. Yang artinya adalah kita hadir di bumi ini tidak untuk menghabiskan bumi pada kita mendapatkan bumi dari generasi sebelum kita, mengelola ini dan juga akan mewariskannya ke generasi setelah kita. Hadirin rahimakumullah. Khalifah bukanlah kedudukan, tapi adalah. Jadi air yang kita minum adalah amanah. Yang kita pijak adalah amanah. Hutan, laut, bumi dan segala sesuatu yang ada ini adalah amanah. Maka karenanya amanah itu bukan untuk mengeksploitasi tapi untuk mengelola. Ada perbedaan besar di sini. Ketika kita berbicara tentang katakanlah seperti itu, maka kita akan mengambilnya, menjaga kelestariannya. Mengeksploitasi hutan berarti kita menebangnya tanpa terkendali. Mengelola air berarti kita mengambilnya dengan kehati-hatian, tapi mengeksploitasi air berarti kita mengambilnya tanpa terkendali. Dan inilah menjadi dasar dari kata khalifah. Yang paling banyak ambil, tapi yang paling banyak memberi. Yang paling banyak menguasai, tapi yang paling banyak bertanggung jawab. Hadirin rahimakumullah, ketika kita sudah mengetahui kata dari khalifah,
Lalu apa batasannya? Apakah kita boleh mengambil dari alam ini sesuka hati? Apakah boleh kita mengeksploitasi untuk kepentingan pribadi? Tidak. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Janganlah kalian melakukan kerusakan setelah Allah memperbaikinya. La tufsidu, jangan buatlah kerusakan. Maka kita harus jaga menjaga alam bukan sekedar gaya hidup. Itu adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih jauh lagi, surah Ar-Rum ayat 1. Wal fasadu fil bahri wal bahri bima kasabat sayyidina. Atau lagi dalam kitabnya Jami' Bayan menjelaskan bahwasanya aslinya ditanggung oleh tangan-tangan manusia, tangan yang seharusnya menjaga malah merusak. Yang seharusnya malah maka karenanya dalam ayat ini juga ada kerusakan memang berasal dari tangan manusia, tapi perbaikannya juga harus berasal dari tangan manusia. Hadirin rahimakumullah, jadikan tangan kita bukan tangan yang merusak, tapi tangan yang memperbaiki. Bukan tangan yang membuang, tapi tangan yang membersihkan. Bukan tangan yang mengeksploitasi, tapi menyejahterakan. Oleh karena itu khalifah di sini akan ditanya, apakah tangannya mengambil menjadi maslahah atau menjadi mafsadah? Hadirin rahimakumullah, Al-Quran mengajarkan tentang kita menjadi khalifah, menjaga alam. Lalu apakah hanya tidak merusak? Allah juga mengajarkan bagaimana caranya kita berbuat baik kepada alam. Rasulullah SAW bersabda bahwasanya tidak, apabila seseorang menanam suatu tanaman, kemudian tanaman itu dimakan oleh orang, hewan, burung, kecuali tidaklah tanaman itu dimakan oleh manusia, hewan, dan burung, kecuali itu adalah sedekah. Disinilah keindahan Islam. Kita memang menanam tanaman dan tidak mengambil manfaat dari sana, tetapi ketika manusia, hewan, generasi selanjutnya mengambil manfaat, kita mendapatkan sedekah. Kita dicatat sebagai sedekah. Hadirin rahimakumullah. Ketika ini terjadi maka muncul untuk menjaga lingkungan 3A. Apa saja itu? A yang pertama, amanah. Tanah yang kita pijak amanah, air yang kita minum amanah, seluruh yang ada di bumi ini adalah amanah. Jadi ketika kita ingin mengambil barang dari bumi ini, maka tanyakan kepada diri sendiri. Apakah kita menjalankan amanah atau mengkhianatinya? Menghemat air amanah, mengurangi sampah amanah, menjaga pohon amanah. A yang kedua, adab. Kita apabila ingin dikatakan sebagai beradab dan berakhlak, tidak hanya santun kepada manusia, tetapi santun juga kepada bumi tempat tinggalnya manusia. Jangan kita membuang sampah ke sungai hanya ke sungai tidak bisa menolak. Jangan kita menebang pohon hanya karena hutan tidak bisa berteriak. Jangan kita mengambil dari alam sesuka hati hanya karena alam tidak bisa berbicara. A yang ketiga, amal. Amanah tanpa amal hanya slogan. Adab tanpa amal hanya teori. Maka setiap kepedulian itu harus diakhiri dengan amal. Tidak perlu kita menunggu punya jabatan untuk beramal. Tidak perlu menunggu kekayaan. Tidak perlu menunggu kekuasaan. Kadang untuk menjaga alam, itu hanya butuh tangan. Kaki yang mau melangkah, mau peduli. Mari kita jadikan amanah sebagai kesadaran. Adab sebagai perilaku. Amal butuh orang yang menjaga lingkungan. Untuk mengambil kesimpulan, mari kita membayangkan 20 tahun, 30 tahun, 50 tahun yang akan datang. Kita cucu-cucu kita mengenal dunia. Kemudian dia membuka rumah dan berkata kepada kita, ayah, ibu, kakek, nenek, kemana sungai yang jernih yang engkau ceritakan dalam
di bawahnya. Hadirin rahimakumullah. Karena kita warisan. Tapi kita lupa bahwasanya bumi juga warisan. Kita memang tidak bisa menentukan apakah bumi yang kita dapatkan, tetapi kita bisa. Hadirin rahimakumullah. Maka karenanya ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bangganya kita bisa berbicara kepada Allah ketika ditanya tentang amanah menjaga bumi, amanah sebagai khalifah, apa yang kalian lakukan? Kita tidak sempurna bumi, tapi kita telah berusaha untuk mewariskan yang terbaik untuk generasi kita. Maka mari jadikan amanah sebagai perilaku, kemudian sebagai sifat, kemudian adab sebagai perilaku, dan amal sebagai pembuktian. Terakhir, izinkan saya mengakhiri dengan pantun. Pagi-pagi Maijah marah-marah, mohon maaf apabila ada salah. Siang-siang menawarkan jasa, mohon maaf saya hanya manusia biasa. Malam-malam Maijah pergi ke mall, I love you all. Astaghfirukum min kulli dzamin wal khatayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan hakim yang kami hormati dan seluruh peserta yang sama kami muliakan. Selanjutnya kami akan mengundang peserta dengan nomor peserta DQA 0017. Dewan Hakim yang kami hormati, dakwah Al-Quran Putri dengan nomor peserta DQA nomor 0017 akan membawakan judul dakwah. Judul Kerukunan Antar Umat Beragama dalam Kehidupan Bermasyarakat. Untuk itu disilakan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana bijama'ati wa nahana minat tafarruqah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'. Amma ba'd. Berkibar megah sang merah putih, lambang persatuan bangsa tercinta. Berbeda pilihan, jangan berselisih, karena ukhuwah tetap. Hadirin, apa kabar? Apakah sehat semuanya? Alhamdulillah. Majelis hakim yang saya hormati, hadirin hadirah, warga ASN sebangsa dan setanah air, rahimakumullah. Indonesia adalah bangsa yang dianugerahi keberagaman. Berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda budaya, berbeda adat istiadat, bahkan berbeda agama dan keyakinan. Meskipun kita berbeda dalam sebuah ikatan kemerdekaan, Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun kita berbeda, namun kita tetap satu jua. Bilihoina bini Indonesia. Kita berjuang untuk membangun sebuah persatuan Indonesia.
keberagaman adalah sebuah kekuatan. Namun keberagaman bisa menjadi sebuah tantangan apabila tidak dikelola dengan baik. Menurut Badan Pusat Statistik, pada tahun 2025-2026, Indonesia dari 17.380 pulau yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, serta lebih dari 1.340 suku bangsa. Hal ini patut kita syukuri dengan mengucapkan Alhamdulillah. Namun sangat disayangkan hadirin, dalam beberapa tahun terakhir, kita masih sering menyaksikan berbagai peristiwa yang masih terjadi yang mengancam persatuan bangsa. Penyebaran ujaran kebencian di media sosial, munculnya intoleransi yang semakin meningkat kehidupan masyarakat, pertikaian yang dipicu perbedaan suku, agama, ras, dan golongan. Apakah perbedaan ini akan kita apakah kita rela merah putih tetap berkibar, namun kita tetap mengusungkan, memunculkan perpecahan, perselisihan, dan permusuhan? Oleh karena itu, untuk menjawab semua persoalan tersebut, maka melalui kesempatan yang mulia, izinkan saya menyampaikan dakwah Al-Quran dengan judul Kerukunan Antar Umat Beragama dalam Kehidupan Masyarakat, dengan landasan Al-Quranul Karim pada surah Al-Hujurat ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله يحب المحسنين. Sadaqallahul Azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sungguhnya
antara kamu di sisi Allah ialah yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha lagi Maha teliti. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Majelis hadirin wal hadirah ASN sebangsa dan setanah air rahimakumullah. Dari segi balaghah, surah Al-Hujurat ayat 13 ini termasuk di dalam jenis kalimat yang termasuk dalam kalimat Al-Khabari, yaitu kalimat yang berisi informasi ilahi. Ayat ini menjelaskan kepada kita, menginformasikan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia beraneka ragam. Sebagaimana yang termaktub dalam sebuah kalimat, ifadatu sami'a nafsal khabari au kaunuhu muhassilan bihi dha ilmin. Kalimat yang berisi informasi atau berita yang disampaikan kepada para pendengar untuk mengetahui informasi yang belum mereka ketahui. Artinya bahwa ayat ini memberikan gambaran hidup kepada kita bahwa perbedaan bukanlah sebuah sarana untuk menjadikan diri kita ini melecehkan orang lain. Perbedaan bukanlah berarti kita merasa lebih tinggi. Perbedaan bukanlah berarti kita merasa lebih dari orang lain. Akan tetapi perbedaan adalah bagaimana kita membangun hubungan kemasyarakatan dengan sikap saling mengenal, saling menghargai, saling menghormati, saling menyayangi, dan saling membangun persaudaraan. Hadirin, secara historis, sababun nuzul ayat ini menurut Al-Mundhir dari Ibnu Abi Hatim dari Baihaqi, ayat ini turun ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada Bani Bayadah untuk menikahkan wanita-wanita dari golongan mereka dengan Abu Hindin. Bani Bayadah dengan sinis berkata, menikahkan putri-putri kami yang cantik jelita, kami yang hitam legam. Belum sempat Rasulullah menjawab, turunlah surah Al-Hujurat ayat 13 tadi, yang di dalamnya terdapat kalimat lita'arafu inni khalaqtukum kadzalika liya'rifu ba'dukum ba'dha. Aku telah ciptakan kalian beraneka ragam agar kalian saling mengenal antara sebagian kalian dengan sebagian yang lain. Oleh karena itu, terkadang kita masih merasa pilu dan malu karena masih banyak di antara masyarakat yang masih belum paham, mungkin paham tetapi masih enggan untuk mengobarkan titik perbedaan di antara kita. Tidak boleh ada lagi di lingkungan kehidupan kita. Nabi bersabda, laisa minna man da'a ala asabiyah wa laisa minna man qatala ala asabiyah wa laysa minna man mata ala asabiyah. Bukan termasuk umatku orang yang menyuruh pada fanatisme dan kesukuannya. Bukan termasuk umatku orang yang berperang untuk menyeru menegakkan kesukuannya. Dan bukan termasuk umatku orang yang mati karena membela kesukuannya. Oleh karena itu, mari kita lihat kehidupan kita. Apakah jika ada di antara kita
tetangga kita, masyarakat kita yang berbeda keyakinan dengan kita. Ketika mereka ditimpa musibah atau bencana, apakah kita akan berkata, biarkan saja, itu bukan urusan kita, karena dia bukan kelompok kita, karena dia tidak seakidah dengan kita. Apakah kita akan berkata seperti itu, para hadirin? Tentu tidak. Oleh karena itu, marilah kita menjadi orang yang menyebarkan kedamaian, bukan orang yang memicu perpecahan. Marilah kita menjadi umat atau masyarakat yang senantiasa menggemakan perdamaian dan persaudaraan, bukanlah masyarakat yang senantiasa membawa persoalan di dalam kehidupan. Kita seharusnya menjadi solusi dari segala permasalahan yang ada. Akhirnya, dakwah ini saya tutup dengan sebuah kesimpulan. Mari kita tegakkan persatuan di antara kita. Hindari perpecahan. Jadikan diri kita sebagai teladan. Sekali lagi, jadikan diri kita sebagai teladan. Jadikan diri kita sebagai teladan di dalam kerukunan. Sehingga kehidupan kita akan berjalan sesuai dengan warabun ghafur, baldatun thayyibatun warabun ghafur, pasti terlaksana. Baldatun ghafur, Nusantara Jaya. Demikian dakwah yang dapat saya sampaikan. Berkahnya. Wassalamualaikum wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, tentunya di tengah-tengah kita kehadiran tamu kehormatan kita menjadi satu kebanggaan dan kebahagiaan dari kita semua. Kami mengucapkan selamat datang kepada Ibu Menteri Agama, Ibu Haja Helmi Nasaruddin Umar, selaku Dewan, dan juga kami mengucapkan selamat datang kepada Ketua Dewan Hakim, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Hude MSI beserta rombongan, atas nama seluruh panitia dan keluarga besar MTQ ke-8 Korpri tingkat nasional Sulawesi Selatan tahun 2026 mengucapkan banyak terima kasih dan ucapan selamat datang kepada Bapak Ibu semua beserta rombongan yang telah hadir di arena perlombaan. Terima kasih. Barakallah. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Selanjutnya, kami panggil Al-Quran dengan nomor peserta DQA 018. Dewan Hakim yang kami hormati, Dakwah Al-Quran Putra dengan nomor peserta DQA 018 akan menyampaikan dakwah yang berjudul Meneguhkan ASN yang unggul, cerdas dan berakhlak mulia. Kepadanya dengan hormat disilahkan.
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa menjadikan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas segala limpahan rahmat karunia-Nya lah, sehingga pada siang yang bahagia ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga alhamdulillah kita bisa melangkahkan kaki kita, mengayunkan tangan kita untuk sama-sama mengikuti kegiatan musabaqah tilawatil Quran 8 di Provinsi Sulawesi Selatan, Makassar dan Kabupaten Pangkep. Salawat serta salam senantiasa tercurah pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ialah nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai rahmatan lil. Kenapa kita patut bersyukur atas kehadiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Pada hari ini, hari yang begitu istimewa, hari yang begitu spesial, khususnya kita Islam. Di bulan ini, alhamdulillah, kita baru saja melaksanakan perayaan 17 Agustus dirangkaikan dengan hari ini, yakni kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya ingin mengajak kepada seluruh hadirin hari ini, kita mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari sama-sama kita bersalawat atas hadirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, di detik ini, di kesempatan ini, mampu menikmati yang namanya cahaya Islam. Sebagai bentuk rasa syukur kita atas kehadiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mari sama-sama kita bersalawat badar. Saya ingin mengajak kepada seluruh hadirin mengangkat tangan sembari kita memegang dada kita, senantiasa mengenang salah satu sosok yang begitu mulia hadirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita melantunkan salawat badar. Salatullah salamullah ala taha salatullah ala yasin habib. Terima kasih banyak kepada seluruh hadirin. Sama-sama kita bersalawat. Semoga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyaksikan hari ini dan menghimpun kita insyaallah di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara yang berbahagia, kata ASN, kita adalah pegawai yang bekerja secara profesional, melayani dengan hati, serta memiliki integritas dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, dalam surah An-Nisa ayat ke-58, Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakantum bainan nasi an tahkumu bil 'adl innallaha ni'ma Allah akan kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu
menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Wa ta'ala. Ada sebagian orang yang bertanya, apa yang menjadi ciri atau tanda ASN yang cerdas? Ada yang menjawab bahwasanya untuk menjadi ASN yang cerdas dan berakhlak tentu yang mampu menghafal seluruh aturan-aturan yang berlaku. Ada juga yang menjawab bahwasanya untuk menjadi ASN yang cerdas, berakhlak mulia, dia mampu mengerjakan seluruh pekerjaan dengan baik. Semua jawaban betul, semua jawaban benar, tetapi Islam memberikan sebuah pandangan yang berbeda, bahwasanya kecerdasan tidak hanya diukur oleh kecerdasan intelektual, tetapi juga kecerdasan mental dan kecerdasan spiritual. Yang mampu mengerjakan pekerjaan dengan baik, tetapi ketika melayani masyarakat, mampu mempromosinya, mampu mengukur amal, maka yang seperti ini perlu untuk introspeksi diri. Ketika secara tidak langsung kita stempel wa ta'ala. Kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal ghadaba minasyaitan wasyaitanu hulika min nar, innama yu'tabu bin nar idza ghadaba ma ayu di antara, maka pariyatau mengambil air wudhu. Jadi wudhu bukan hanya satu syarat dalam, adalah satu bentuk yang diajarkan baginda Rasulullah kepada kita, adalah salah satu terapi kamu marah, maka bersegeralah untuk mengambil air wudhu. Karena ketika seorang hamba marah, emosi, maka seluruh tubuhnya akan bergemetar. Maka tidak heran jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita saksikan dia di media sosial. Ada di antara ibu-ibu, karena dia emosi, karena dia marah, dia habisi anaknya. Begitu pula sebaliknya, seorang anak tidak menghabisi ibunya karena persoalan amarah. Tidak diberikan HP, tidak diberikan motor, kemudian dihabisi ibunya. Nauzubillah min dzalik. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala wa inna fil jasadi mudghah, idza salahat jasadu kullu wa idza fasadat fasada." Ketahuilah bahwa di dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Kalau daging itu baik, maka baiklah secara keseluruhan. Itulah kalbu, itulah hati. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai kesimpulan bahwasanya menjadi ASN yang unggul adalah ASN yang mampu memberikan layanan kepada masyarakat. Karena ketika masyarakat datang di tempat kita, di kantor kita, dia tidak ingin mengetahui siapa nama kita, apa pangkat kita, apa jabatan kita, tapi dia datang membawa sebuah harapan. Dia datang ingin mencari solusi, dia datang ingin mencari jalan keluar dari persoalan-persoalan hidup yang sedang dia hadapi. Makanya kita sambut dengan 5S. Sopan, salam, dan santun. Seperti tadi Ibu Menteri, Masya Allah, luar biasa santunnya beliau kepada kita. Kita beri aplaus yang meriah dulu. Sidang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, saya mengajak
kepada seluruh hadirin, khususnya ASN yang diberikan amanah tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita layani masyarakat dengan baik. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan informasi kepada kita, man satara musliman satarallah. Ketika seorang muslim datang, kita sapa dengan baik. Jangan pernah kita bongkar aibnya dia. Jangan. Ketika dia datang, dia jutek. Jangan pernah. Sebagai abdi negara, apapun bentuknya mereka, itu menjadi tugas dan tanggung jawab kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita hari ini, membimbing jiwa kita menjadi ASN yang unggul, berakhlak dan cerdas, dan bukan hanya kita bekerja untuk mencari nafkah sebagai kewajiban, tapi yang paling penting bagaimana ASN menjadi warisan amanah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya mengakhiri, saya mengajak kepada seluruh hadirin bahwa yang namanya manusia tidak pernah lepas dari kehilapan. Boleh jadi semenjak kita menjadi ASN, sempat mulut kita sulit mengontrol sehingga membuat masyarakat ketika dia datang dikecewa dengan pelayanan kita. Mari sama-sama kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengikhlaskan hati kita, bermunajat kepada Allah. Semoga Allah mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Oleh karenanya mari sama-sama kita beristighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan makbulan wa wahabni rizqan wasi'an wa tub alaina taubatan nasuha wa tub alaina taubatan nasuha. Demikianlah dapat kami sampaikan. Segala kekurangan datangnya dari diri kami pribadi. Segala kebenaran mutlak datang dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Saya dengan ucapan minallahil musta'an wa alaihi iklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta dengan peserta DQA 0019. Dewan Hakim yang kami hormati, tentunya kembali kami mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran dari Menteri Agama dan juga Dewan Ketua Majelis beserta rombongan. Akan melanjutkan dan mengundang selanjutnya dengan nomor peserta DQA 00919 dengan nomor peserta nomor 19 yang berjudul Islam dan Kewajiban Memelihara Lingkungan Hidup. Dewan Hakim yang kami hormati, Dakwa Al-Quran Putri dengan nomor peserta DQA 0019. Untuk itu kami persilakan dengan hormat.
Bismillahirrahmanirrahim. Zaharuddinul muayyad bizuhurin Nabi Ahmad. Zaharuddinul muayyad bizuhurin Nabi Ahmad. Ya hanana bi Muhammad, ya hanana bi Muhammad, zalikal fadlu minallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, Ibu Menteri Agama beserta jajarannya yang saya hormati, sahabat ASN Korpri dimanapun Anda berada yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dengan keseimbangan yang begitu sempurna. Gunung berdiri kokoh sebagai penyangga kehidupan. Sungai mengalir memberikan keberkahan. Pepohonan tumbuh menghadirkan kesejukan. Udara berhembus memberikan kesegaran. Masya Allah, semuanya adalah bentuk kasih sayang Allah kepada kita seluruh makhluknya. Namun apa yang terjadi saat ini? Banjir datang silih berganti. Sungai semakin tercemari. Pepohonan ditebang tanpa kendali. Udara yang dulu bersih kini dipenuhi dengan polusi. Cuaca semakin sulit kita prediksi dan bencana di berbagai daerah terus terjadi. Dulu kita menganggap semuanya ini hanyalah sebagai bencana alam. Namun semakin ke sini, sekarang ini kita menyadari bahwa semuanya ini terjadi karena ulah manusia itu sendiri. Eksploitasi sumber daya yang berlebihan, pencemaran lingkungan yang menyebabkan berbagai musibah yang kita rasakan. Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhor Hidayat menegaskan, menjaga lingkungan itu bukan sekedar pilihan, tetapi menjaga lingkungan adalah tanggung jawab kita semua demi keberlangsungan kehidupan di masa yang sekarang dan di masa yang akan datang. Maka dari itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan dakwah dengan tema Islam dan kewajiban memelihara lingkungan hidup yang berjudul Bumi ini bukan warisan, melainkan amanah kehidupan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Ar-Rum ayat 41. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'dallazi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan oleh perbuatan tangan manusia. Agar Allah sebagian dari buat supaya mereka kembali ke jalan yang benar. Dengarkan baik. Dari ayat ini bukan hanya menceritakan tentang kerusakan lingkungan, tapi Allah bercerita bahkan oleh perbuatan tangan manusia. Apa Allah menciptakan manusia? Yang membuat yang rusaknya adalah tangan sebagai seorang tentunya berarti orang khalifah berarti kita diberi amanah untuk menjaga, memelihara, bahkan merawat ciptaan Allah. Sayangnya, orang-orang berpikir bahwa menjaga lingkungan ini hanyalah tugas pemerintah. Padahal dengan jelas Islam mengajarkan kepada kita bahwa menjaga lingkungan adalah tanggung jawab semua insan. Lalu bagaimana cara kita untuk memelihara lingkungan? Setidaknya ada beberapa langkah yang dapat kita laksanakan. Yang pertama, jagalah kebersihan. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita bahwa kebersihan adalah sebagian dari keimanan. Lalu yang kedua, gunakanlah sumber daya secara bijaksana. Air, listrik, bahan bakar hendaklah digunakan dengan cara tidak berlebih-lebihan. Kemudian yang ketiga, mengurangi kerusakan. Bagaimana caranya? Tidak membuang sampah sembarangan, tidak membiarkan air keran terus mengalir, menjaga lingkungan, membantu merawat fasilitas umum. Semuanya akan menjadi pahala apabila kita niatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang keempat, ajaklah orang untuk berbuat kebaikan. Karena apa? Karena lingkungan yang nyaman itu tidak mungkin dapat kita lakukan kalau hanya seorang diri. Tetapi lingkungan yang nyaman itu akan terlaksana apabila kita memiliki komitmen bersama-sama untuk menjaganya. Sebagai aparatur sipil negara, kita memikul amanah yang begitu besar. Masyarakat
bukan hanya melihat kebiasaan kita, tetapi masyarakat juga mencontoh perilaku kita. Maka dari itu, jadilah role model yang menunjukkan integritas seorang ASN. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna dunya hulwatun hadirah, wa inna allaha mustakhlifakum fiha, fayanzuru kaifa ta'malun. Sesungguhnya dunia ini indah dan hijau. Sesungguhnya Allah menjadikan kalian sebagai khalifah di atasnya. Dan ia akan melihat apa yang kalian perbuat. Artinya, kita di sini bukan hanya sebagai penghuni bumi, tetapi kita juga sebagai penjaga bumi. Maka dari itu, sebelum kita membuang selembar sampah, menebang sebatang pohon, mencemari setetes air, maka kita renungkan kembali, tanyakan kepada diri sendiri. Bagaimana ketika aku melakukan ini? Apakah ini akan menjadikan manfaat atau akan menjadikan mudarat? Sesungguhnya bumi ini akan menjadi saksi. Apakah kita ikut merusakkannya ataukah kita juga merawatnya? Para ASN rahimakumullah, marilah kita bersama-sama berdoa kepada Allah. Semoga kita dijadikan hamba-hambanya yang menjaga lingkungan, tangan yang menjaga lingkungan, langkah yang membawa kita ke jalan kebaikan. Karena sesungguhnya bumi ini bukan warisan dari nenek moyang, melainkan amanah kehidupan yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapannya kelak. Wallahu alam bisawab. Wabillahi taufik wal hidayah. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, peserta selanjutnya, kami panggil peserta dakwah Al-Quran Putra dengan nomor peserta DQA 020. Dewan Hakim yang kami hormati, dakwah Al-Quran Putra dengan nomor peserta DQA 020 akan menyampaikan dakwah Al-Quran yang berjudul Islam dan Kewajiban Memelihara Lingkungan Hidup. Kepadanya dengan hormat disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Dewan Hakim yang terhormat, hadirin sebangsa dan setanah air yang berbahagia. Pernahkah kita berpikir, mengapa setiap tahun kita selalu mendengar berita yang hampir sama? Ketika musim hujan tiba, banjir bandang dan tanah longsor datang silih berganti. Ketika kemarau panjang melanda, sawah mengering,
mata air menyusut, dan kebakaran hutan sering terjadi. Ironisnya, semua itu menimpa manusia bukan karena bumi berhenti memberi kehidupan, tetapi justru karena manusia berhenti menjaga alam. Hadirin yang dirahmati Allah, padahal setiap hari kita menghirup udara tanpa perlu membayarnya. Kita menggunakan air tanpa perlu membelinya. Dan kita menikmati hasil bumi tanpa pernah bertanya dari mana asalnya. Akan tetapi nikmat yang berlimpah ini kerap kali kita balas dengan cara menciderai bumi. Hutan digunduli, tanah dieksploitasi, udara dicemari, sungai dan lautan dikotori. Tetapi anehnya, kita masih bertanya, mengapa banjir bandang masih terjadi? Mengapa udara yang kita hirup tidak sesehat yang dulu lagi? Dan mengapa air sungai kita semakin keruh dan tercemari? Hadirin yang dirahmati Allah, semua ini terjadi karena kita manusia terlalu pandai mengambil semuanya dari alam, tetapi seringkali lupa bagaimana mengembalikannya seperti sedia kala. Kita mengambil kayunya, mengambil batunya, mengambil airnya, mengambil hasil lautnya, seolah-olah bumi tidak akan pernah kehabisan sumber daya untuk diberikan kepada kita. Akan tetapi, ketika alam mulai hilang keseimbangannya, kita justru menyebutnya bencana alam. Kita menebang pohonnya lalu menyalahkan hujan ketika banjir datang. Kita merusak lerengnya lalu menyalahkan tanah ketika longsor terjadi. Dan kita mencemari sungainya lalu kita masih bertanya, mengapa air bersih semakin sulit kita jumpai? Hadirin yang dirahmati Allah, maka untuk kembali membangkitkan kesadaran kita untuk menjaga alam dan lingkungan, maka izinkanlah kami pada kesempatan kali ini untuk menyampaikan sebuah dakwah Al-Quran dengan judul Menjaga Alam dan Lingkungan dalam Perspektif Islam. Sebagai landasan awal, firman Allah yang terukir indah di dalam Quran surah Ar-Rum ayat 41. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dalladhi amilu la'allahum yarji'un. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut yang disebabkan oleh perbuatan tangan manusia. Agar Allah menimpakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan tersebut. Dan supaya mereka kembali kepada jalan yang benar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin yang dirahmati Allah. Syekh Ragim Al-Asfahani dalam kitab Al-Mufradat fi Gharibil Quran menjelaskan bahwasanya kata fasad dengan seluruh derivasinya di dalam Al-Quran diulangi sebanyak 50 kali.
Dan beliau menyimpulkan bahwasanya fasad adalah khurujus syai' anil i'tidal, yaitu sesuatu yang keluar dari keseimbangannya. Hadirin yang dirahmati Allah. Sehingga jika dimaknai secara umum, ayat ini menjelaskan sesungguhnya telah nampak ketidakseimbangan di darat dan di laut. Tetapi menariknya, Allah tidak menyebutkan ketidakseimbangan itu terjadi karena alam ini sudah tua. Bukan pula karena perubahan iklim dan cuaca. Bukan pula disebabkan karena faktor-faktor di luar kendali manusia. Tetapi Allah secara tegas mengatakan bahwasanya kerusakan ini terjadi bima kasabat aydin nas, disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Hadirin yang dirahmati Allah, pernahkah kita berpikir bagaimana jika seandainya bumi ini dihabiskan oleh Allah Subhanahu wa taala? Pernahkah kita menyadari bagaimana seandainya apa yang terjadi hari ini disebabkan oleh tangan-tangan kita? Hadirin yang berbahagia, padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkan kepada kita bagaimana seharusnya kita menjaga alam dan lingkungan. Mari sejenak kita flashback ke kehidupan 1400 tahun yang lalu di kota Madinah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada waktu itu hidup dan tinggal di sebuah kota kecil yang sederhana, dengan mata air yang terbatas, padang pasir yang begitu luas, dan pepohonan yang tumbuh tidak sebanyak di tempat yang lainnya. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengubah sudut pandang umatnya tentang makna pepohonan dan tumbuh-tumbuhan. Pohon bukan hanya sekedar kayu yang bisa ditebang, tetapi pohon dan tumbuh-tumbuhan bisa menjadi sarana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menanam, merawat dan menumbuhkannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Fala yagrisul muslimu garsan, fayakula minha insanun, wala dabatun, wala toirun, illa kana lahu sodakotan ila yaumil qiyamah." Tidaklah seorang muslim menanam satu pohon, kemudian buahnya dimakan oleh manusia, oleh binatang, oleh burung, melainkan ia akan dicatat oleh Allah sebagai sodakoh sampai hari kiamat kelak. Hadirin yang dirahmati Allah, subhanallah, bayangkan satu tanaman yang kita tanam, kemudian buahnya dimakan oleh burung, dan dia bernilai sodakoh. Tidaklah daunnya dimakan oleh ulat, tidak ada padanya semut yang membuat sarang, dan tidaklah ia dimanfaatkan oleh manusia, melainkan ia senantiasa bernilai sodakoh di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bahkan yang lebih indah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "In qamatis sa'atu wa biyadi ahadikum fasilah, fa in istata'a alla yakuma hatta yagrisaha falyaf'al." Apabila kiamat hendak terjadi dan di tangan salah seorang di antara kalian sedang memegang bibit tanaman, maka hendaklah ia menanamnya jika ia mampu. Hadirin yang dirahmati Allah, coba kita renungkan ayat ini, di mana bumi akan segera berakhir. Tidak ada harapan untuk menikmati apa yang akan kita tanam. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kita untuk menanamnya. Kenapa? Karena di dalam Islam menanam, merawat dan menumbuhkan itu bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah, jika menanam satu pohon bisa bernilai ibadah di hadapan Allah, lalu bagaimana mungkin seorang muslim tega merusak alam dan lingkungan, membabat dan membakar hutan secara sembarangan,
maka marilah kita memahami bahwasanya ibadah tidak hanya sebatas sholat, ibadah tidak hanya sebatas puasa, ibadah tidak hanya sebatas haji, tetapi menanam tanaman, menumbuhkan tanaman merupakan bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan dari apa yang kami sampaikan. Ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai khalifah di muka bumi ini, maka ibadah tidak boleh difahami hanya sebatas dengan seorang hamba dengan penciptanya, tetapi juga dengan senantiasa kita mengingat bahwasanya kita adalah khalifah di muka bumi yang diamanahi untuk menjaga alam semesta dan memakmurkan bumi. Hadirin yang dirahmati Allah, maka oleh sebab itu, mari tunjukkan kesolehan kita bukan hanya di atas sajadah, tapi juga dalam cara kita memperlakukan alam dan lingkungan. Hadirin yang dirahmati Allah, semoga kita menjadi khalifah yang kelak akan bermanfaat dan memakmurkan bumi, serta mampu mewariskan alam dan lingkungan yang lestari di generasi yang akan datang. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Hakim yang kami hormati dan seluruh peserta yang sama kami muliakan. Selanjutnya kami akan mengundang peserta dengan nomor peserta DQA 021 yang berjudul Meneguhkan ASN yang unggul, cerdas dan berakhlak mulia. Untuk itu disilakan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Honorable judges, ladies and gentlemen, Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, para hadirin yang berbahagia. Indonesia, alhamdulillahilladzi ja'alal amala amanah wal mas'uliyata ibadah wa rafa'a darajatil mukhlisina fi khidmatil ummah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Indonesia adalah negeri yang dianugerahi Allah Subhanahu wa taala dengan kekayaan alam yang sangat luar biasa. Sejak dahulu bangsa ini dikenal dengan ungkapan Gemah Ripah Loh Cinawi yang menggambarkan tanahnya subur, hasil buminya berlimpah, kaya akan perkebunan, pertanian, perikanan, dan berbagai sumber daya alam. Ini adalah amanah dan tanggung jawab bagi seluruh masyarakat. Seorang tokoh kemanusiaan dunia, Albert Schweitzer, pernah mengatakan, "The purpose of human life is to serve, to show compassion, and to help others." Tujuan hidup manusia adalah melayani, menunjukkan kasih sayang, dan membantu sesama. Nilai tersebut jalan dengan pesan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Inilah prinsip yang seharusnya menjadi pedoman bagi seluruh insan, khususnya ASN yang mengemban amanah dalam melayani masyarakat. Berdasarkan di semester 1
data di tahun 2026, Kementerian Dalam Negeri menunjukkan bahwa penduduk Indonesia mencapai lebih dari 290 juta jiwa. Data BKN menunjukkan lebih dari 6,7 juta ASN. Dan Badan Pusat Statistik menunjukkan keberagaman lebih dari 1.340 suku bangsa, 6 agama yang diakui oleh negara, dan lebih dari 718 bahasa daerah. Indonesia memiliki modal yang sangat besar untuk menjadi bangsa ini lebih maju. Namun di era sekarang ini, transformasi digital menuntut pelayanan publik yang serba cepat dan transparan. Perubahan iklim berdampak pada sektor pertanian dan ketahanan pangan. Dan juga muncul krisis kepercayaan akibat lunturnya integritas di berbagai aspek kehidupan. Faktanya, bangsa kita Indonesia menunjukkan tantangan terbesar saat ini bukan karena minimnya potensi, tetapi bagaimana kita mengelola potensi tersebut menjadi amanah dan penuh kepedulian. Oleh karena itu, pada kesempatan yang penuh barokah ini, izinkan saya menyampaikan dakwah Al-Quran dengan judul Membangun Birokrasi Berintegritas untuk Pelayanan Publik yang Berkualitas. Dengan berlandaskan dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 58 yang berbunyi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Innallaha ni'ma ya'idukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberikan pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa setiap amanah harus disampaikan kepada orang yang berhak. Setiap keputusan harus ditetapkan secara adil. Menurut Ibnu Katsir, tafsir Al-Quran Al-Azim, amanah adalah tanggung jawab yang berkaitan antara hak Allah dan hak manusia. Sedangkan menurut tafsir As-Sa'adi, tafsir Al-Karim Ar-Rahman, fit tafsir Kalam Al-Mannan, amanah juga mencakup jabatan, harta, tanggung jawab, dan kewenangan. Sebagai seorang ASN, kita harus menjaga amanah. Karena
jabatan adalah amanah, kewenangan adalah amanah, data masyarakat adalah amanah, anggaran adalah amanah, dan pelayanan terhadap masyarakat juga adalah amanah. Semua itu harus kita lakukan secara adil, jujur, dan bertanggung jawab. Karena setiap amanah akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah berpesan kepada kita. Apa pesan beliau? Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Orang-orang yang penyayang akan disayang oleh Allah yang Maha Penyayang. Irhamu man fil ardi. Sayangilah orang-orang yang ada di bumi. Yarhamkum man fis sama. Niscaya kamu akan disayang oleh yang ada di langit. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa kasih sayang harus dibuktikan dengan perbuatan, yaitu saling menghargai, menghormati, dan tidak menyakiti. Sebagai seorang ASN, kita harus memberikan layanan secara ramah, tidak mempersulit, memberikan informasi yang jelas, membantu sesuai aturan, dan memberikan pelayanan tanpa membeda-bedakan. Pelayanan yang baik adalah tidak harus cepat, tetapi harus memiliki rasa kemanusiaan dan amanah. Di era sekarang ini, cara pemerintah memberikan pelayanan kepada masyarakat terus berubah. Banyak pelayanan yang sudah menggunakan teknologi dan serba digital agar lebih cepat, tepat, dan transparan dan efisien. Namun, jangan sampai karena semuanya sudah digital, tetapi kita lupa yang kita layani adalah masyarakat, yaitu manusia. Teknologi harus menjadi alat untuk mempermudah masyarakat, bukan sebagai penghalang. Sebagai seorang ASN, kita wajib menjaga amanah dengan melindungi data masyarakat dan menggunakan teknologi secara bertanggung jawab, memberikan informasi yang jelas, dan juga tidak menggunakan teknologi untuk kepentingan pribadi. Teknologi memang harus kita tingkatkan. Tetapi bagi masyarakat yang belum bisa menggunakan teknologi, kita harus membantu dan memberikan pelayanan dengan penuh sabar. Technology should serve humanity, not replace it. Teknologi harus melayani manusia, tetapi tidak untuk menghilangkan nilai-nilai kemanusiaan. Inilah teknologi transformasi digital yang berintegritas. Teknologinya semakin maju, tetapi nilai amanah dan rasa kasih sayangnya tetap terjaga. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, para hadirin sebangsa dan setanah air yang berbahagia. Sebagaimana Martin Luther King said, life is most persistent and urgent. Question is, pertanyaan hidup yang paling mendasar dan paling mendesak adalah, what are you doing for others? Apa yang telah kamu lakukan untuk orang lain? Prinsip ini mengingatkan kita kepada pesan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Dari uraian di atas dapat kita simpulkan bahwa Indonesia memiliki potensi yang sangat luar biasa untuk menjadi bangsa ini lebih maju. Kekayaan alam, keberagaman suku, dan semangat persatuan adalah kekuatan yang patut kita syukuri. Di tengah perkembangan teknologi dan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang berkualitas, pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan mutu tersebut, untuk menjadikan negara kita lebih baik. Namun semua itu tidak akan berhasil tanpa didukung oleh ASN yang amanah, berintegritas, dan lebih mengutamakan kepentingan masyarakat. Semoga
negara kita tercinta ini Indonesia, Allah jadikan baldatun thayyibun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Dari daerah membangun kita menuju Makassar penuh kenangan. MTQ Kopri bukan hanya membaca ayat semata, tapi untuk memperkuat iman dan persatuan. Hadza wa syukran. Thank you for your attention. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, peserta selanjutnya kami panggil peserta dakwah Al-Quran Putra dengan nomor peserta DQA 022. Dewan Hakim yang kami hormati, dakwah Al-Quran Putra dengan nomor peserta DQA 022 akan menyampaikan dakwah yang berjudul Merajut Persaudaraan dalam Bingkai Kebinekaan. Kepadanya dengan hormat disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bil jama'ah wa nahana 'anil tafarruqi wal 'asabiyyah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Yang dimuliakan Allah, Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, sahabat Korpri serta seluruh saudaraku sebangsa dan setanah air yang dirahmati Allah Ta'ala. Allahumma barik lana fima a'taitana. Amin ya rabbal alamin. Nilai berakhlak harus tertanam. LSN untuk melayani melalui MTQ Korpri 2026. Segala perbedaan terasa harmoni. Pada kesempatan yang mulia ini, saya akan menyampaikan tausiah yang berjudul Ketan untuk Tuhan, keberagaman sebagai kekuatan untuk mewujudkan persatuan. Hadirin rahimakumullah. Menteri Agama Republik Indonesia, Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA,
dalam acara zikir dan doa kebangsaan pada tanggal 1 Agustus 2026 lalu dalam sambutannya menyebutkan bahwa Indonesia adalah lukisan Tuhan yang paling indah di muka bumi dengan kekayaan keberagaman yang luar biasa. Faktanya, Indonesia memiliki 1.340 suku, 718 bahasa daerah, 6 agama, dan ribuan adat tradisi yang mempesona. Segala keragaman tersebut melebur menjadi satu atas nama Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika, walau berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Tak salah jika Indonesia masuk ke daftar 70 negara paling toleran di dunia dalam laporan The Most Peaceful Countries 2026. Hadirin, pencapaian tersebut selaras dengan upaya pemerintah yang masif dalam menciptakan perdamaian di tengah keberagaman. Adanya kampung moderasi beragama, kampung budaya, berbagai festival adat dan budaya, bahkan hingga ke kurikulum berbasis cinta menjadi bentuk keseriusan pemerintah dalam menciptakan toleransi dan harmoni. Tak usah jauh-jauh kita keluar negeri. Di kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, ada sebuah masjid mewah dengan kubah timah yang berdiri kokoh bersebelahan dengan gereja Maranatha menjadi bukti dan saling silaturahmi lintas agama ketika hari raya sudah menjadi tradisi. Masya Allah. Namun sayang hadirin, masih sering kita saksikan oknum yang merusak ketentraman di tengah keberagaman. Data dari Setara Institut per Juli 2026 menyebutkan bahwa sepanjang tahun 2025 hingga 2026 telah terjadi 331 kasus pelanggaran bernafaskan sara di Indonesia dan 221 kasus diantaranya merupakan pelanggaran kebebasan beragama. Hadirin, hingga Juli tahun ini masih sering kita temukan peristiwa pembubaran kegiatan ibadah di berbagai kota di Indonesia yang menimbulkan kerugian moral maupun materi. Na'udzubillahi min dzalik. Padahal hadirin, Islam dengan jelas telah memberikan strategi jitu untuk bersatu dalam keberagaman dan menjadikan pluralitas sebagai kekuatan. Sebagaimana yang telah tergambarkan pada 14 abad silam ketika Islam berjaya membangun peradaban di tengah kemajemukan. Lantas, untuk apa Allah menciptakan banyak perbedaan dalam kehidupan? Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13 berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Dewan juri dan sahabat korpri rahimakumullah.
Imam Ali As-Sabuni dalam kitab Sofwatut Tafasir pada jilid 3 halaman 236 menerangkan bahwa tujuan diciptakannya manusia yang beragam, berbangsa-bangsa dan bersuku-suku ialah liyahsula bainakumut ta'aruf wat ta'aluf lattanahuru wat taqaluf, agar manusia saling mengenal dan bersatu, bukan saling bermusuhan dan berseteru. Lalu Allah berfirman, inna akramakum indallahi atqakum, yang maknanya ialah segala keutamaan yang bersifat duniawi tidak akan menjadi pertimbangan kemuliaan bagi seorang manusia kecuali ketakwaannya kepada Allah Ta'ala. Demikian penafsiran Sayyid Qutb di dalam tafsir fi zilalil Quran pada jilid 10 halaman 421. Hadirin, tidak ada pribadi yang lebih unggul dibanding pribadi yang lainnya, dan tidak ada suku bangsa yang lebih tinggi derajatnya dibanding suku bangsa yang lainnya. Nabi Muhammad SAW telah mengingatkan kita dalam hadisnya yang berbunyi, laisa minna man da'a ila asabiyah, bukan termasuk umatku orang yang menyeru kepada fanatisme golongan. Hadis riwayat Abu Dawud. Hadirin, fondasi persaudaraan di tengah ragamnya golongan sejatinya telah ditanamkan sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau hijrah dari kota Mekah ke Madinah, Rasulullah membangun kehidupan bersama antara kaum muhajirin, kaum Ansor, Yahudi, dan berbagai kabilah Arab yang memiliki latar belakang yang beragam. Segala perbedaan tersebut tidak menjadi penghalang untuk hidup dalam perdamaian. Kemudian pada tahun 622 Masehi terbitlah Piagam Madinah sebagai bukti konkret bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhasil menyatukan banyak perbedaan dalam satu tujuan. Lantas hadirin, bagaimanakah cara menciptakan persatuan di tengah kondisi yang beragam? Allah memberi petunjuk dalam penggalan surat Ali Imran ayat 103 berikut. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Al-ayah, sadaqallahul azim. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Sahabat Korpi rahimakumullah, Profesor Dr. Muhammad Quraisihab dalam tafsir Al-Misbah volume 2 halaman 170 menerangkan bahwa kata jami'ah ialah bersama-sama tanpa terkecuali. Kalau ada yang lupa, maka bantu ingatkan dia. Jika ada yang tergelincir, maka bantu dia untuk bangkit. Kemudian kalimat wala tafarraqu menurut Imam Al-Qurtubi dalam tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran pada jilid 4 halaman 159 menerangkan bahwa wa innallaha ta'ala ya'muru bil ulfah wa yanha 'anil furqah fa innal furqata halaka wal jama'atu najah. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk bersikap tenggang rasa atau toleransi, dan melarang bersikap cerai-berai atau perpecahan, karena perpecahan cenderung kepada kerusakan dan berjamaah atau bersatu cenderung kepada keselamatan. Hadirin rahimakumullah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat yang indah dalam hadisnya yang berbunyi, la tabaghadu wa la tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana. Dan janganlah kalian saling membenci dan menjauhi, jadilah kalian hamba Allah yang saling bersaudara. Hadis riwayat Bukhari. Hadirin, persaudaraan tidak memandang harta dan jabatan. Mau yang naik Fortuner ataupun motor Jupiter, yang subuh berkunut ataupun langsung sujud, yang berkitab Weda maupun Tripitaka,
yang rambutnya ikal maupun vertikal. Kita semuanya keluarga. Setuju hadirin? Mantul, mantap, betul. Hadirin rahimakumullah. Dari tausiah yang telah saya sampaikan, dapat ditarik kesimpulan bahwa keberagaman merupakan suatu keniscayaan yang dapat menjadi sumber kekuatan untuk mewujudkan persatuan dan kemajuan. Mari bersama kita rawat toleransi, junjung tinggi sikap saling menghormati, dan jadikan perbedaan sebagai perekat persaudaraan untuk mewujudkan Indonesia yang adil dan berkeadilan. Hadirin, tausiah kali ini akan saya tutup dengan syair petuah orang tua. Bila diri ingin terpandang, jauhi kata tinggi melambung, jauhi sifat ayam di kandang, bertelur satu ribut sekampung. Hindari makian dengan toleransi. Cukup sekian dan terima kasih. Billahi fi sabilil haqq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Hakim yang kami hormati dan seluruh peserta yang sama kami muliakan. Selanjutnya kami akan mengundang dengan nomor peserta DQA 023 Putri dengan judul dakwah meneguhkan ASN yang unggul, cerdas dan berakhlak mulia. Begitu disilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Dewan Hakim yang saya hormati, hadirin wal hadirat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat peluncuran program e-learning ASN berintegritas, Profesor Zudan pada tanggal 17 Juni 2026 mengatakan, BKN akan melakukan pendampingan kepada instansi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan berintegritas dengan berlandaskan core values ASN berakhlak. Selain itu hadirin, berdasarkan data kumulatif oleh LAN Republik Indonesia per tanggal 1 Juli 2026, terdapat lebih dari 600.000 ASN telah mengikuti program kapasitas pengembangan aparatur sipil negara. Namun sayang hadirin, di tengah upaya peningkatan nilai profesionalisme dan integritas ASN saat ini, kita masih sering dipertontonkan bagaimana kemerosotan moral dan karakter, khususnya di kalangan aparatur sipil negara. Mulai dari masih ada yang terlibat judi online, kasus kekerasan, hingga kasus korupsi yang terus menggerogoti bumi pertiwi, yang pada akhirnya menimbulkan keresahan di masyarakat. Akibatnya kepercayaan masyarakat kepada lembaga pemerintah semakin terdegradasi. Kekayaan kita semakin tidak diketahui
kehancuran moral semakin menjadi-jadi, bahkan ancaman kehancuran pun semakin mendekati. Hati-hati, nanti sulit diobati. Lantas, bagaimana agar hal ini tidak terus terjadi? Sebagai solusinya, perkenankan saya menyampaikan sebuah dakwah Al-Quran dengan judul Mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang Unggul, Cerdas, dan Berakhlak Mulia. Dengan landasan firman Allah di dalam Al-Quran, Surah Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sungguh pada diri Rasulullah benar-benar terdapat suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, serta yang banyak mengingat Allah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Syekh Ali As-Sobuni di dalam Safwatut Tafasir jilid 4 halaman 172 menjelaskan bahwa ayat tadi merupakan titah Allah yang menegaskan bahwa Rasulullah merupakan uswatun hasanah, suri teladan utama bagi umat manusia. Pada ayat tadi Allah juga mengisyaratkan kepada kita betapa pentingnya pendidikan karakter di atas kemampuan intelektualitas. Karena jika tidak berimbang, maka yang ada hanyalah kehancuran dan kebinasaan. Tapi sayang hadirin, kita tidak dapat menutup mata karena fakta di lapangan mengungkapkan bagaimana nilai kemerosotan karakter semakin tinggi, khususnya di kalangan aparatur sipil negara. Liputan6.com pada tanggal 2 Juli 2026 merilis berita tentang oknum di Pemprov Jawa Barat yang terlibat kasus judi online dan menghabiskan 800 juta dalam 1 tahun. Selain itu, ingatkah hadirin kasus OTT Bupati Pati pada tanggal 19 Januari 2026? Bahkan yang lebih memprihatinkan lagi, betapa malunya kita sampai-sampai Indonesian Corruption Watch mencatat bahwa tren kerugian negara di 10 tahun terakhir mengalami lonjakan yang sangat masif akibat korupsi. Jelas hadirin, ini bukanlah sikap seorang penebar maslahat, tetapi sikap seorang penjahat pembawa mafsadat. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Padahal Agus Hilmanuddin di dalam bukunya Social Capital halaman 81 menyebutkan, jika kemerosotan moral terus terjadi, maka dampaknya adalah yang pertama,
merusak nilai-nilai persatuan dan kesatuan. Kemudian yang kedua, rusaknya nilai-nilai norma sosial. Dan yang ketiga, masyarakat mendapatkan keresahan, resah, rusuh, ribut, rebut, ribut. Harus etika seperti apa yang perlu kita terapkan, hadirin? Maka untuk misi yang mulia inilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus ke muka bumi. Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Hadis riwayat Ahmad. Sebenarnya sejak dulu hadirin, kita telah diberikan suri teladan yang baik. Bagaimana Rasulullah senantiasa mengedepankan etika dan moralitas yang baik hingga pada akhirnya mampu merubah masyarakat biadab menjadi beradab, yang dulunya berseteru kini menjadi satu, yang dulunya menyembah berhala kini menyembah Allah Ta'ala. Etika seperti apa yang harus kita teladani dari Rasulullah? Yang pertama sidik, yang berarti benar. Tabligh, menyampaikan, amanah, dapat dipercaya, dan fatonah yang berarti cerdas. Abu A'la al-Maududi, seorang tokoh politik asal Pakistan, di dalam bukunya The Prophet of Islam mengatakan, Muhammad is the only one example. Allah mengutus Rasulullah untuk membawa ajaran Islam yang rahmatan lil alamin dan menjunjung tinggi nilai-nilai kebaikan. Mari hadirin, kita renungkan firman Allah di dalam Al-Quran, surah Al-Anbiya ayat 107 yang berbunyi. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sadaqallahul azim. Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin wal hadirat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Profesor Dr. Muhammad Quraisihab di dalam kitab tafsirnya Al-Misbah volume 8 halaman 518 menjelaskan tentang ayat tadi, bahwa sosok dan kepribadian Rasulullah merupakan anugerah yang diberikan oleh Allah dan harus menjadi teladan bagi kita semua. Oleh karena itu hadirin, kita harus menerapkan karakter-karakter Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di lingkungan pekerjaan. Mulai dari pada kegiatan pengembangan ASN seperti diklat dan pelatihan, bisa ditambahkan dengan penguatan pendidikan karakter. Sehingga hasilnya bukan hanya tentang angka-angka dan administrasi saja. Kemudian dapat dilakukan pembinaan mental spiritual. Selain itu, penambahan literasi dan penguatan nilai-nilai dasar integritas aparatur sipil negara untuk mewujudkan ASN yang unggul, cerdas, dan berakhlak mulia. Dan jangan lupa hadirin, rasa syukur kita kepada Allah perlu ditingkatkan atas segala nikmat yang diberikan agar kehidupan ini menjadi berkah. Hari-hari yang kau beri, karunia tak terperi, kau taburi hati setiap insani. Hari-hari yang kau beri, ku syukuri tiada henti, lautan nikmat hidup tak bertepi. Kita sebagai aparatur sipil negara harus menjadi teladan bagi masyarakat.
Mari kita berkontribusi untuk Ibu Pertiwi membangun Indonesia mulia, Indonesia tangguh. Pada akhirnya hadirin, dari uraian tadi dapat kita ambil kesimpulan. Yang pertama, pendidikan karakter terhadap ASN harus diberikan agar kuat imannya, kuat mentalnya, kuat akhlaknya, dan kuat integritasnya. Kemudian yang kedua, mari kita bersatu padu membangun agama, bangsa, dan negara tercinta menuju baldatun toyibatun warabbun ghafur. Kiranya hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Thank you for your attention, and the last I say you, banagore yeter koneshtum harkes go teyekur ederim. Shishi taja wala naman de guanzu. Sore dakede domo arigato gozaimasu. Wabillahi taufik wal hidayah. Waridho wal inayah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, Dewan Hakim yang kami hormati. Peserta selanjutnya, kami panggil peserta dakwah Al-Quran Putri dengan nomor peserta DQA 025. Dakwah Al-Quran Putri dengan nomor peserta DQA 025 akan menyampaikan dakwah yang berjudul mengimplementasikan ketaatan kepada Allah, Rasul, dan ulil amri. Kepadanya dengan hormat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bini'matil imani wal islam. Wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Dewan Hakim yang terhormat, Bapak Ibu para ASN yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, serta seluruh masyarakat Makassar yang berbahagia. Bagaimana kabarnya sore hari ini? Masih semangat? Alhamdulillah. Hadirin, salah seorang pencetus sosiologi modern asal Prancis bernama Émile Durkheim menjelaskan bahwa melemahnya norma dan nilai moral manusia dapat melahirkan kondisi anomi, yakni kondisi di mana masyarakat kehilangan pegangan hidupnya sehingga penyimpangan dan kekerasan lebih mudah terjadi. Sejalan dengan itu, Profesor Robert Sampson, salah seorang profesor sosiologi di Harvard University, dalam penelitiannya di tahun 1997 menunjukkan bahwa masyarakat yang memiliki tingkat kepercayaan sosial tinggi, memiliki kepekaan antar warga, dan penghormatan yang tinggi atas aturan bersama, cenderung memiliki tingkat kekerasan yang lebih rendah. Namun hadirin, hari ini kita hidup di tengah kemajuan yang sangat luar biasa. Gedung-gedung semakin menjulang tinggi, teknologi dan informasi melesat tanpa henti. Namun sayang hadirin, di balik kemajuan tersebut ternyata masih saja terdengar suara-suara tangisan yang kadang tak mampu memecah kesunyian. Tangisan seorang anak yang takut pulang ke rumah
dikarenakan kekerasan fisik yang dialaminya. Tangisan seorang pelajar yang terluka jiwa dan raganya dikarenakan perundungan hingga kekerasan seksual yang dialaminya. Tangisan sebuah keluarga yang kehilangan keharmonisannya dikarenakan kekerasan yang terjadi dalam rumah tangganya. Bahkan hadirin, tangisan masyarakat yang terpecah belah oleh ujaran kebencian yang menghasutnya. Fenomena kekerasan ini hadirin, bukan hanya sekedar berita yang kita saksikan di layar media, melainkan sebuah fenomena gunung es yang mungkin saja terjadi di lingkungan yang paling dekat dengan kita. Menurut Catahu, catatan tahunan Komnas Perempuan di tahun 2025 menunjukkan terdapat 445.502 kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan di Indonesia. Angka ini mungkin sangat mudah diucapkan oleh lisan, namun sesungguhnya menyimpan ratusan ribu penderitaan yang sangat sulit untuk dilupakan. Lantas hadirin, muncul sebuah pertanyaan. Bagaimana caranya agar kekerasan ini tidak terus-menerus terjadi? Maka sesungguhnya Al-Quran telah memberikan sebuah solusi yang paling relevan sepanjang zaman atas apa yang terjadi pada manusia. Solusi itu adalah ketaatan. Oleh karena itu, dalam kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan dakwah Al-Quran dengan judul Membangun Masyarakat Tanpa Kekerasan melalui ketaatan kepada Allah, Rasul, dan Ulil Amri. Sebagai landasan awal, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam penggalan Quran Surah An-Nisa ayat 59 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul. وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إلى آخره. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul dan ulil amri di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ketaatan kepada Allah, Rasulullah dan ulil amri merupakan sebuah sarana dalam mencegah perselisihan. Sejalan dengan itu, Profesor Muhammad Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah menjelaskan bahwa ayat ini melahirkan sebuah harmoni antara nilai ketuhanan, keteladanan Rasulullah, dan kepatuhan terhadap aturan sosial yang sah. Beliau juga menegaskan bahwa tidak diulangnya kata ati'u sebelum kata ulil amri, menunjukkan bahwa ketaatan kepada pemerintah, ketaatan kepada pemimpin tidaklah berdiri sendiri, melainkan terikat kepada nilai-nilai ketuhanan dan keteladanan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ketaatan kepada Allah dan Rasulullah bersifat mutlak, keduanya tidak akan pernah mungkin memerintahkan keburukan. Namun ketaatan kepada pemerintah mengikuti ketaatan kepada Allah dan Rasulullah selama perintahnya berada dalam perkara yang ma'ruf. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innamat ta'atu fil ma'ruf. Sesungguhnya ketaatan itu hanyalah dalam perkara yang baik. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 7257.
Oleh karena itu hadirin, untuk membentuk masyarakat tanpa kekerasan ada 3 bentuk ketaatan yang perlu kita bangun. Yang pertama, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan benteng pertama dalam mencegah kekerasan. Karena orang yang benar-benar beriman akan meyakini bahwa setiap ucapan, setiap perbuatan, bahkan niat yang terbesit dalam hati sekalipun akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kontrol inilah hadirin. Kesadaran inilah hadirin yang pada akhirnya akan melahirkan sebuah kontrol diri. Ketika marah ia mampu menahan diri karena Allah melarang menyakiti. Ketika memiliki kekuasaan ia tidak berbuat zalim karena Allah memerintahkan untuk berlaku adil dan lemah lembut. Ketika memiliki kesempatan untuk membalas menyakiti, ia lebih memilih memaafkan. Karena Allah memerintahkan untuk saling memaafkan dan berlapang dada. Yang kedua hadirin, ketaatan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika ketaatan kepada Allah dapat membentuk hati yang bersih, maka ketaatan kepada Rasulullah dapat membentuk akhlak yang mulia. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan teladan terbesar dalam membentuk perdamaian. Karena apa? Karena beliau tidak pernah sekalipun membalas perbuatan buruk dengan keburukan yang sama. Hadirin, masih ingatkah dengan kisah ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berada di Taif? Saat itu beliau dilempari batu hingga kakinya berdarah. Saat itu untuk mendoakan keburukan bagi pelakunya saja tidak beliau lakukan, apalagi untuk membalas dengan kejahatan yang sama. Subhanallah. Akhlak seperti inilah hadirin yang kita inginkan berada di masyarakat kita saat ini. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dijadikan teladan dalam dunia pendidikan, dalam pergaulan masyarakat, dalam berumah tangga, tentu kekerasan dimanapun berada akan dapat diminimalisirkan. Yang ketiga hadirin, ketaatan kepada ulil amri. Selain ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Islam juga mengajarkan kepada kita untuk taat kepada pemimpin. Mengapa demikian? Karena tidak mungkin terjadinya suatu ketertiban tanpa adanya aturan yang dihormati bersama. Oleh karena itu hadirin, ketika masyarakat mematuhi aturan yang adil, maka keamanan akan terjaga dan potensi kekerasan dapat diminimalisirkan. Namun sebaliknya, ketika masyarakat lebih mementingkan dirinya sendiri dan tidak mematuhi aturan yang ada, maka kekacauan akan mudah terjadi. Sebagai penutup dari apa yang bisa saya sampaikan tadi, dapat kita simpulkan bahwa untuk membangun masyarakat tanpa kekerasan tidak hanya dibangun melalui aturan yang ketat ataupun hukuman yang berat, melainkan dibangun melalui hati yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dari akhlak yang meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dari kesadaran untuk mematuhi pemimpin melalui aturan yang adil. Oleh karena itu hadirin, marilah kita menjadi masyarakat yang menciptakan kedamaian dimanapun kita berada. Sebelum saya mengakhiri dakwah pada sore hari ini, izinkan saya menyanyikan sepenggal lagu yang diciptakan oleh Ustadz Dery Sulaiman. Taat itu nikmat, hentikan maksiat, karena kiamat sudah dekat. Semoga selamat dunia dan akhirat. Syaratnya itu hanya taat. Syaratnya itu hanya taat. Tak mengapa suara lepas dari nada, yang penting isi lagu penuh dengan makna. Sore hari duduk di tepi taman, makan pisang gapit dan juga ketan. Mari kita bangun negeri tanpa kekerasan dengan akhlak, iman dan ketaatan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selanjutnya kami mengundang peserta dengan nomor peserta DQA 26 Putra. Dewan Hakim yang kami hormati, peserta dengan nomor peserta DQA 26 Putra dengan judul dakwah merajut persaudaraan dalam bingkai kebinekaan. Untuk itu disilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat para dewan juri, para peserta dakwah Islam dan seluruh jamaah. Mari kita wajib bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Allah the King of the King, the love of the world, yang memberikan nikmat yang tiada taranya kepada kita sekalian. Baru-baru ini kita mendapatkan nikmat kemerdekaan yang ke-81. Andaikan nikmat merdeka itu kita tidak dapatkan, yakin dan percaya, kita tidak akan berkumpul di tanah angin memirik. Tidak tahu entah kemana kita. Oleh karena itu, banyak orang yang tidak bersyukur. Wa qalilum min ibadiyas syakur. Sedikit orang yang bersyukur. Padahal Allah sudah menjanjikan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Nikmat, andaikan nikmat itu bisa dihitung-hitung, Anda tidak mampu menghitungnya. Salam dan salawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penutup Nabi, Khatamul Anbiya. Tetapi banyak juga orang yang mengaku-ngaku Nabi. Pelatih bulu tangkis, katanya mimpi di Gunung Salak. Mengaku Nabi, ternyata bukan Nabi. Mengaku Nabi, Nabi landas salat di beleng-beleng. Kaji-jiji namanya itu. Piti aku-akui. Sehingga apa yang terjadi? Sudah dikatakan bahwa Nabi Muhammad terakhir, dia mengaku Nabi. Padahal bukan Nabi. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini izinkan kami Ashari, perwakilan dari Kementerian Migrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia akan menyampaikan persaudaraan dalam bingkai kebinekaan. Persaudaraan bagaikan satu tubuh, satu sakit, yang lain merasakan sakit. Apabila tangan kanan yang sakit, otomatis yang kiri menggaruk. Apabila tangan kiri yang sakit, yang gatal, tangan kanan menggaruk. Nah, bagaimana kalau dua-duanya? Tidak tahu bagaimana caranya, akhirnya saling menggaruk. Begitulah persaudaraan. Ikhwatul muslimin. Silaturahmi itu penting. Sila artinya merajut, melengketkan, mendekatkan. Kemudian rahim adalah seperti di dalam kandungan ibu, kandungan istri kita, bahwa rahim adalah sesuatu yang tidak bisa dirubah. Wajah boleh dirubah, hidung boleh ditinggikan, tetapi kalau rahim tidak bisa pernah ada yang operasi. Di mana di luar negeri bisa merubah hidungnya dari pendek pesek ke panjang. Wajah bisa dirubah dari hitam ke putih, tetapi kalau rahim tidak bisa. Itulah silaturahim. Ada orang laki-laki ke perempuanan, tidak bosan, tidak mensyukuri apa yang dia nikmati. Laki-laki mau jadi perempuan, perempuan jadi laki-laki. Inilah yang terjadi pada saat ini. Hadirin sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam Al-Qur'an mengatakan innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaikum. Sesungguhnya kalian adalah bersaudara, maka perbaikilah di antara kalian. Tidak mengenal apakah Anda dari Medan, dari Jawa, dari Sumatera, dari Papua, semuanya bersaudara.
Kenapa? Kita diikat dengan tali persaudaraan Islam. Kalaupun kita tidak sama Islam, kita dipersatukan dengan satu kebangsaan, satu negara, Bhinneka Tunggal Ika. La yadkhulul jannal qat'i, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahmi. Nah, hati-hati saudara-saudara sekalian. Barang siapa yang baku bombe di sini, tidak bakalan masuk surga. Karena kenapa? Sudah dijanjikan, ya tidak akan mencium bau surga yang memutuskan silaturahmi. Jadi jangan sekali-sekali kita memutus silaturahmi. Dekatkan silaturahmi kita. Jadi kalau ada kegiatan halal bil halal, sunatan, maulid, hadirilah, karena itu akan mengikatkan silaturahmi kita. Barang siapa yang sering bersilaturahmi, maka panjang umurnya dan rezekinya diperbanyak. Nah, banyak-banyaklah kita bersilaturahmi. Karena kenapa? Umur kita panjang. Kita datangi teman, apa yang diberikan? Dikasih sayur kah? Dikasih ikan kah? Dikasih bingkisan lah. Karena kenapa? Memperbanyak silaturahmi, akhirnya rezeki banyak. Umur pun bisa panjang, saling mendoakan. Oh saudaraku, semoga panjang umur kita. Sama-sama kita sehat. Sama-sama kita berumur panjang. Karena saling mendoakan. Inilah silaturahmi. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam fakta fenomena yang terjadi sekarang, di lapas atau di rutan itu banyak kejadian hanya gara sepetak tanah, hanya sepenggal sawah, ini berkelahi gara-gara perkelahian perebutan tanah. Kebetulan di dalam lapas ini terjadi karena banyak perkelahian terjadi karena saling berebut warisan. Ini bahaya karena antara bersaudara saja saling bertengkar. Karena kenapa? Tidak mengetahui pentingnya persaudaraan. Fakta yang terjadi karena kebetulan kami bertugas di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, banyak kejadian-kejadian. Hanya tanah sepetak memindahkan patok berkelahi antara saudara. Karena kenapa? Tidak memahami apa arti daripada ikhwanul muslimin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah, agama menegaskan bahwa di dalam persaudaraan sangat meninggikan daripada orang-orang yang meninggikan persaudaraan. Jangan sekali-sekali memutus silaturahmi di antara saudara. Apalagi dengan saudara, dengan tetangga, tetangga kampung, tetangga negara. Saling rukun kita di dalam kebinekaan. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi satu. Boleh jadi beda bahasa kita, suku kita berbeda, tapi kita tetap bersatu. Tapi fakta yang terjadi di Makassar, hanya gara-gara motor, hanya gara-gara knalpot, anak muda kita dianggap sumbunya pendek, sedikit-sedikit berkelahi, sedikit-sedikit baku ancam. Kenapa yang terjadi? Tidak memahami persaudaraan. Orang luar bilang, itu Makassar sedikit-sedikit demo, sedikit-sedikit berkelahi, katanya sumbunya pendek. Tapi yakinlah bahwa apa yang kita bahas hari ini, dengan kebinekaan, dengan persaudaraan, kita memanfaatkan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi satu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah fenomena-fenomena yang harus kita berubah. Karena keadaan sekarang ini banyaknya informasi-informasi negatif. Sedikit memanggil, ayo kita kumpul. Ada sedikit memanggil, kita kumpul. Ujung-ujungnya apa yang terjadi? Mendatangi sekelompok orang untuk saling menyerang. Dan di TV sudah banyak kelihatan bahwasanya di tempat ini, khususnya di Makassar, di lorong ini, ketemu dengan lorong ini, hanya gara-gara sedikit saja, hanya baku tatap saja. Wah, ini kayaknya dia melawan ini. Akhirnya baku hantam lagi di jalan. Inilah yang harus kita perhatikan seluruh anak bangsa. Karena siapa lagi yang memperhatikan kalau bukan kita semua ini. Seluruh elemen masyarakat. Apakah itu pemerintah? Apakah itu masyarakat? Apakah itu masyarakat kecil, pelajar, mahasiswa? Semuanya satu padu untuk memajukan bangsa kita ini. Hadirin sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai kesimpulan, yang pertama, boleh kita berbeda bangsa, boleh berbeda suku, tetapi jangan sampai persaudaraan retak gara-gara perbedaan suku. Yang kedua, menjalin silaturahmi antara satu dengan yang lain akan memperpanjang usia, memperbanyak rezeki. Dan yang ketiga, jangan sekali-sekali kita memutus silaturahmi. Karena siapa yang memutus silaturahmi akan dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak sekali-sekali masuk surga yang memutuskan
persaudaraan. Hadirin sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk kita semua ini, selaku ASN Korpri, bagaimana menjadi motivator, menjadi penggerak, supaya seluruh elemen bangsa satu padu di dalam satu kebinekaan. Karena kenapa? Bangsa Indonesia bangsa yang besar. Dari Sabang sampai Merauke, dengan berbagai suku, berbagai bahasa. Akhirnya kita menjadikan satu kebinekaan. Jangan sampai satu pulau kita lepas dari kebinekaan, lepas dari bangsa Indonesia. Akhirnya kami selaku dai menyampaikan kepada seluruh jamaah, mari kita menjalin persaudaraan dalam kebinekaan Tunggal Ika. Pada akhirnya saya menyampaikan, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya sampaikan pantun, kalau ada jarum yang patah, siapalah yang matahin? Kalau ada kata-kata yang salah, mohon maaf lahir dan batin. Ikan kakap, ikan senangin, banyak cakap nanti masuk angin. Ikan kakap, ikan lele, banyak cakap nanti bertele-tele. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, Dewan Hakim yang kami hormati. Peserta selanjutnya, kami panggil peserta dakwah Al-Quran Putri dengan nomor peserta DQA 027. Dakwah Al-Quran Putri dengan nomor peserta DQA 027 akan menyampaikan dakwah yang berjudul Keteladanan Abdi Negara dalam melayani masyarakat. Kepadanya dengan hormat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam di atas kampak, jawab salamnya belum kompak. Satu kali lagi ya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wassahbihi ajma'in. Amma ba'du. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat dan karunia-Nya. Semoga dengan nikmat dan karunia-Nya dapat membuat kita menjadi lebih taat kepadanya. Karena apa Bapak Ibu? Karena nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu memiliki kewajiban. Kewajibannya apa Pak, Bu? Kewajibannya adalah setiap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala mampu membuat kita menjadi lebih dekat, lebih lekat, lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau hari ini Bapak Ibu diberikan kesehatan, maka sehat itu harus berubah menjadi nikmat Bapak Ibu. Kalau hari ini Bapak Ibu diberikan panjang umur, maka umur tersebut harus berubah menjadi taat. Kalau hari ini Allah memberikan kita nikmat berupa rezeki-rezeki
yang dikirimkan kepada kantong-kantong kita, dompet-dompet kita, rekening kita yang jumlahnya Masya Allah jutaan, puluhan juta, ratusan juta, miliaran hingga triliunan. Di sini Bapak Ibu ada hartanya yang triliunan? Ada, Masya Allah. Semoga nular ya Pak, Bu. Maka nikmat rizki tersebut haruslah berubah menjadi taat. Karena menurut ulama bernama Ibnu Hazm, beliau mengatakan, kullu ni'matin la tuqarribu minallah fahiya baliyatun. Jika nikmat yang diberikan oleh Allah itu tidak membuat kita taat kepada Allah, maka nikmat tersebut akan berubah menjadi musibah. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita senantiasa mengubah nikmat yang Allah berikan menjadi taat. Sholawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada baginda kita, Nabi besar, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya dan juga sahabat-sahabatnya. Dewan Hakim dan Bapak Ibu pergi ke pasar membeli daun pandan. Jangan lupa membeli gula Jawa. Kalau ingin jadi ASN yang teladan, mari kita melayani dengan segenap jiwa. Saat ini kita sering mendengar Bapak Ibu, ASN yang teladan, ASN yang unggul, ASN yang berintegritas. Namun pertanyaannya, apa sih ukuran dari ASN yang unggul? Dalam Islam Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa taala memandang jauh lebih dalam mengenai mengenai kualitas dari manusia itu sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mulk ayat 2 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal ghafurur rahim. Dalam ayat ini Bapak Ibu, Allah sampaikan kepada hamba-hambanya bahwa Allah lah yang menciptakan kematian, Allah lah yang menciptakan kehidupan. Agar apa Bapak Ibu? Agar menguji manusia mana yang amalnya paling baik, yang terbaik amalnya. Dalam ayat ini Allah tidak mengatakan aksaru amala, yang paling banyak amalnya. Tapi Allah mengatakan ahsanul amala, yang paling baik amalnya. Oleh karena itu ahsanul amala menjadi filosofi kita sebagai ASN untuk menjadi seorang yang teladan. Kita bisa bedah menjadi 3 kekuatan Bapak Ibu. Yang pertama yaitu ikhlasun niyah. Niat yang ikhlas Bapak Ibu. Sebagai seorang ASN maupun pekerja manapun, kita harus berlandaskan niat dalam bekerja. Niat bukan berarti tidak digaji Bapak Ibu. Tapi niat tapi gaji bukan satu-satunya patokan kita untuk bekerja lebih maksimal. Dalam kitab Minhajul Qasidin, sahabat Nabi Muhammad SAW yang paling mulia, Abu Bakar As-Siddiq, apabila timbangan amalnya ditimbang dengan kita semua manusia yang ada di muka bumi, itu timbangan amalnya Abu Bakar As-Siddiq lebih berat daripada kita. Karena apa Bapak Ibu? Karena Abu Bakar As-Siddiq dalam menjalankan amalnya, dalam bekerja, beliau selalu menanamkan keikhlasan hati dan juga kejujuran hati. Oleh karena itu, di sini kita bisa melihat bahwa
ladang pahala yang besar itu bermuara dari hati yang ikhlas. Lalu kekuatan yang kedua dari ahsanul amal itu apa Bapak Ibu? Itqanul amal. Amal yang profesional. Ketika kita beramal, ketika kita bekerja Bapak Ibu, setan menggoda kita dalam 3 fase. Fase yang pertama, sebelum beramal atau bekerja. Udah, kerjainnya besok aja. Nanti juga selesai. Kemudian besok pekerjaan itu malah belum selesai dan jadi menghambat. Yang kedua, ketika kita beramal Bapak Ibu, udah kerjain aja seadanya. Toh gajinya juga sama aja, betul Bapak Ibu? Yang ketiga, fase yang ketiga, setelah kita beramal Bapak Ibu, kita akan pamer. Kalau bukan gue nih yang ngerjain, gak bakalan selesai itu kerjaan. Oleh karena itu, dalam kita beramal, dalam kita bekerja, harus ada itqanul amal. Apa saja yang bisa kita lakukan? Yang pertama, yaitu kita harus mau belajar terus. Kalau kata bahasa Sundanya mah, long life learning cenah ya. Kita harus bekerja sepanjang hayat, belajar sepanjang hayat. Yang kedua, itqanul amal yaitu disiplin Bapak Ibu. Kita sebagai ASN tentunya harus mematuhi peraturan yang ada di organisasi kita. Yang ketiga yaitu mau menerima masukan dan juga saran. Kalau misalkan masukan dan saran itu menjadi introspeksi bagi kita untuk lebih baik, maka itu akan menjadi lebih bagus bagi diri kita. Lalu yang terakhir yaitu melek teknologi dan juga perubahan. Pernah dengar Bapak Ibu berita artificial intelligence, kecerdasan buatan akan menggeser peran kita sebagai ASN. Oleh karena itu, kita sebagai ASN harus mau belajar mengenai teknologi yang sedang viral atau sedang ada. Lalu ahsanul amal yang ketiga yaitu ihsanul khuluq, berakhlak dalam melayani Bapak Ibu. Mungkin masyarakat kita tidak tahu SOP yang ada di organisasi kita. Tapi yang diketahui oleh masyarakat adalah bagaimana kita memperlakukan mereka Bapak Ibu. Oleh karena itu, kita bisa merumuskan ihsanul khuluq dengan 5S. Yang pertama yaitu senyum. Coba Dewan Hakim, mana senyumnya Dewan Hakim? Masya Allah. Bapak Ibu, mana senyumnya? Manis sekali. Tapi sayang yang paling manis hanya senyum saya. Dalam melayani kita harus beramah tamah. Senyum Bapak Ibu. S yang kedua yaitu sabar Bapak Ibu. Jangan sampai kita sumbu pendek. Dikit-dikit marah. Dikit-dikit ngedumel. S yang ketiga itu kita santun Bapak Ibu. Kenapa santun? Dalam kita melayani masyarakat, tentunya kata-kata yang kita harus katakan adalah kata-kata yang tidak merendahkan masyarakat. Yang keempat yaitu solutif Bapak Ibu. Apa? Solutif. Yaitu kita memberikan jalan keluar. Jangan sampai masyarakat datang membawa masalah kita malah adu nasib. Bapak Ibu. Yang terakhir itu setara. Melayani dengan setara. Kalau ada pejabat yang datang, siap Pak, siap Bu. Tapi kalau masyarakat yang datang, mau perlu apa? Cari aja informasinya dulu di internet. Oleh karena itu, Bapak Ibu, ahsanul amal ini merupakan frame besar kita dalam menjadi teladan bagi masyarakat. Izin saya akhiri, Bapak Ibu. Kalau ada jarum yang patah, janganlah disimpan di celana. Kalau ada kata-kata yang salah, janganlah disebarkan kemana-mana.
Kalau ada jarum yang patah, jangan sampai kita menyimpan sampai berkarat. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon maaf dunia akhirat. Kacang panjang dicuci bersih, cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Hakim yang kami hormati dan seluruh hadirin yang sama kami muliakan. Selanjutnya kami mengundang untuk peserta berikutnya dengan nomor peserta DQA 028 dengan judul Etika Bermedsos dalam Perspektif Al-Quran. Untuk itu disilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Dewan Hakim yang arif dan saya hormati, teman-teman ASN Korpri yang sama saya hormati dan banggakan, dan para hadirin wal hadirat yang saya cintai. Yang pertama, al-awwalu, yang paling utama. Marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ialah Allah Tuhan semesta alam yang senantiasa mencurahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Dan ialah Allah yang tak henti-hentinya memberikan kita nikmat kesempatan, nikmat iman wal Islam, sehingga kita semua dapat berkumpul di tempat yang insya Allah mubarakah ini. Dan tak lupa pula kita mengirimkan salam menyertai salawat kepada junjungan kita, baginda kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ialah Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke muka bumi ini menjadi rahmatan lil alamin. Dan ialah Nabi penutup dari segala Nabi, Khatamul Anbiya. Dan ialah Nabi yang telah menggulung tikar-tikar kebatilan dan kemunafikan dan membentangkan permadani keislaman, atau biasa disebut minaz zulumati ilan nur au ila siratim mustaqim. Dewan Hakim yang saya hormati, izinkanlah saya pada kesempatan ini untuk membawakan dakwah Al-Quran yang bertema etika bermedia sosial dalam perspektif Al-Quran. Kemajuan teknologi telah menghadirkan yang namanya media sosial, yang dimana melalui media sosial komunikasi menjadi tanpa batas. Informasi dalam hitungan detik dapat menyebar ke jutaan manusia dan dapat menjadi media dakwah untuk umat manusia di muka bumi ini. Namun di balik besarnya manfaat yang disajikan di ruang digital, di media sosial, tentu muncul yang namanya tantangan.
tak jarang kita temui di ruang digital, dijadikan sebagai media untuk menyebar hoaks, menyebar fitnah, ujaran kebencian, perundungan cyber, serta permusuhan antar sesama. Maka timbullah pertanyaan, apa yang harus kita lakukan sebagai seorang muslim untuk beretika bermedia sosial dalam perspektif Al-Quran? Yang pertama, etika yang wajib kita tegakkan ialah meneliti kebenaran informasi, atau biasa disebut dalam agama Islam tabayyun. Tabayyun ialah mencari, meneliti, meng-cross-check kebenaran suatu informasi sebelum kita meyakini dan menyebarkannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Qur'annya pada surah Al-Hujurat ayat 6 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahala fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Ya ayyuha, pada firman Allah di sini terdapat huruf ya ibtida dan terdapat huruf ha ittiba, yang dimana dalam firman ini terdapat seruan dan juga peringatan. Yang dimana, wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kalian seorang fasik membawa suatu berita, fatabayyanu, maka telitilah kebenarannya, agar kalian tidak menyesatkan suatu kaum karena kebodohan, yang kemudian hari perbuatan itu akan kalian sesali. Dari ayat yang telah saya bacakan, ayat ini sangat relevan di era digital, yang dimana kita ketahui satu klik dapat menyebarkan informasi kejutaan manusia. Sebagai insan Islam, sebelum kita menekan tombol share atau tombol bagikan, wajiblah kita menanyakan, apakah informasi tersebut sudah benar? Apakah informasi tersebut bermanfaat atau malah menimbulkan yang namanya fitnah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memperingatkan kita di dalam sabdanya, kafa bil mar'i kadziban ayyuhadditsa bikulli ma sami'a. Hadis riwayat Muslim, yang artinya cukuplah seseorang dianggap berdusta apabila ia menceritakan setiap apa yang didengarnya. Dari hadis tersebut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan kepada kita bahwa tidak semua yang kita dengarkan boleh kita sebarkan. Dan etika yang kedua ialah menjaga lisan dan tulisan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Qaf pada ayat 18 yang berbunyi, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Yang artinya melainkan ada malaikat pengawas yang siap mencatatnya. Di ruang digital, tulisan sama besarnya dengan ucapan. Yang mana kita ketahui, sebelum kita mengunggah suatu postingan, sebelum kita berkomentar di suatu postingan, ataupun sebelum kita menulis sebuah pesan, hendaklah kita bertanya, apakah tulisan tersebut membawa manfaat bagi kemaslahatan umat atau malah menjadi penyebab timbulnya perpecahan antar umat. Dan yang ketiga ialah menghindari ghibah, fitnah, dan pencemaran nama baik. Allah Subhanahu wa taala kembali menegaskan di dalam firman-Nya pada Quran surah Al-Hujurat ayat 12 yang berbunyi, wala yaqtab ba'dukum ba'dha ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Yang artinya,
dan janganlah sebagian dari kalian menggunjing sebagian lainnya. Sungguh, apakah di antara kalian suka memakan bangkai saudara muslim kalian yang telah tiada? Fakarihtumu. Sungguh kamu merasa jijik. Kenapa di sini ghibah, fitnah ataupun ujaran kebencian disamakan bahwa kita memakan daging saudara semuslim kita yang telah tiada. Seperti yang banyak kita saksikan di media sosial, di TV-TV di rumah kita. Karena fitnah, karena ghibah, muncul sebuah pertikaian yang dapat memecah belah dan dapat berakibat saling bunuh satu dan yang lainnya. Dan perlu kita ketahui sebagai ASN dan korpri yang baik, kita harus paham akan hukum. Sesuai dengan fiksi hukum, Presidentum Uneis de jure, yang artinya setiap orang dianggap tahu oleh hukum. Dan di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 pada pasal 45 ayat 4 disebutkan bahwa seseorang yang dengan sengaja, dengan maksud menimbulkan pencemaran nama baik, maka dipidana minimal 2 tahun atau denda 400 juta. Maka dari itu, kita dapat menarik kesimpulan bahwa media sosial hanyalah ruang digital. Dia adalah sebuah alat yang dapat menjadi ladang pahala apabila kita menggunakannya untuk mengupload, memosting postingan yang bermanfaat, bernilai motivasi, bernilai ayat-ayat Al-Quran dan hadis. Bayangkan jika satu postingan kita menggerakkan hati seseorang atau banyak orang untuk melakukan kebaikan, maka akan menjadi ladang pahala bagi kita walaupun kita telah tiada di dunia ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk bermedia sosial dengan dewasa, yaitu dengan berilmu, beriman, beradab, dan dapat memberikan manfaat untuk umat berbangsa dan bernegara. Jika ada kesalahan, itu mutlak datang dari diri saya pribadi. Dan jika ada kelebihan, itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Tsummassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, Dewan Hakim yang kami hormati. Peserta selanjutnya, kami panggil peserta dakwah Al-Quran Putri dengan nomor peserta DQA 029. Dakwah Al-Quran Putri dengan nomor peserta DQA 029 akan menyampaikan dakwah yang berjudul Keteladanan Abdi Negara dalam Melayani Masyarakat. Kepadanya dengan hormat disilahkan.
jalan-jalan dengan sepatu roda ke Pantai Losari di kala malam. ASN semua bagaimana kabarnya? Izinkan saya menyampaikan salam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dewan Hakim yang kami muliakan, hadirin wal hadirat sebangsa setanah air. Data dari Badan Kepegawaian Negara menunjukkan pada penerimaan P3K dan CPNS tahun 2024 hingga 2025 tercatat lebih dari 3,9 hingga 4 juta anak bangsa yang melamar menjadi calon aparatur sipil negara. Mereka berlomba-lomba memperebutkan formasi di berbagai kementerian, badan, dan juga pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan betapa besarnya optimasi publik terhadap profesi ASN. Akan tetapi hadirin, besarnya minat untuk menjadi aparatur sipil negara tidak sebanding dengan ketaatan para aparatur sipil negara. Tercatat pada Badan Kepegawaian Negara, lebih banyak dari ASN yang melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum, mulai dari pelanggaran ringan hingga pelanggaran berat. Hal ini terjadi karena para aparatur sipil negara tidak bisa menerapkan uswah dan keteladanan yang baik pada diri mereka, apalagi untuk menjadi teladan bagi para masyarakat. Beranjak dari persoalan ini, Al-Quran telah memberikan solusi yang sangat konkret. Maka izinkan saya membawakan dakwah Al-Quran dengan judul Uswatun Hasanah sebagai keteladanan abdi negara dalam melayani masyarakat dengan landasan dalil Quran Surah Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suri tauladan yang baik bagimu, yaitu
bagi orang-orang yang mengharapkan Allah dan mendatangkan hari kiamat. Juga yang banyak sama Allah. Dewan Hadirin yang kami muliakan, wa hadrat rahimakumullah. Imam kita fi al-Muqur mengatakan bahwa ayat ini turun pada saat peristiwa perang Khandaq, di mana pada saat itu para sahabat Nabi mereka sedang mendapatkan cobaan yang begitu besar. Peluh keringat mereka bercucuran, mereka ditekan dari segala arah. Pada saat itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak tinggal diam di tenda kekuasaan beliau saja. Beliau turun bersama para sahabat untuk berdiskusi. Sehingga setelah itu lahirlah ide mencetuskan parit atau Khandaq. Dan pada saat itu pula Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam turut memegang cangkul, menggali parit bersama para sahabat-sahabatnya. Beliau pun ikut menahan lapar dan dahaga bersama para rakyatnya. Ayat ini turun sebagai peringatan kepada para pemegang kekuasaan yang enggan berkorban, yang enggan menanggung tanggung jawabnya, yang enggan menjalankan amanahnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi suri tauladan bagi kita, bukan hanya dalam masalah peribadatan saja, akan tetapi dalam semua lini kehidupan kita, terutama dalam tata kelola kemasyarakatan. Kiai Haji Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar menjelaskan bahwa kata uswatun hasanah di sini memiliki arti bahwa kita sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah menjadi wajib hukumnya meneladani akhlak beliau. Bukan hanya dalam peribadatan saja, akan tetapi dalam semua aspek kehidupan kita, terutama ketika kita diberikan amanah tanggung jawab sebagai aparatur sipil negara. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kiai Haji Hasan Abdullah Sahal pada kegiatan di Universitas Darussalam Ponorogo menjelaskan bahwa dalam Khodimul Ummah wa Tarbiyatul Ummah ada 5 hal yang saling berkaitan dan sangat penting, yaitu uswah, kemudian adalah fiqh, ikramah, dan juga to'ah wal barokah. Lalu apa yang dimaksud dari kelima hal tersebut? Beliau menjelaskan bahwa dalam Khodimul Ummah atau dalam pelayanan umat atau pelayanan publik, hendaklah kita menjadi suri tauladan. Bagaimana untuk menjadi suri tauladan yang baik? Maka kita harus meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Meneladani beliau bagaimana beliau memperlakukan orang-orang yang lemah. Meneladani beliau bagaimana beliau memberikan pelayanan yang totalitas tanpa batas kepada umatnya. Meneladani beliau bagaimana beliau mencurahkan seluruh waktu dan tenaga beliau demi tarbiyatul ummatul islamiyah. Dan juga setelah kita bisa meneladani beliau, maka kita harus bisa mengimplementasikannya dalam keseharian kita, terutama dalam pelayanan umat. Ketika kita sudah bisa menjadi teladan atau uswah yang baik bagi masyarakat, maka akan timbul yang disebut dengan fiqh. Apa itu fiqh? Fiqh adalah kepercayaan. Ketika kita sudah menjadi teladan yang baik, maka secara tidak langsung masyarakat akan percaya kepada para abdi negara. Dan ketika kepercayaan itu sudah ada, maka akan timbullah ikramah wa ta'ah, yang artinya adalah penghargaan dan ketaatan. Ketika masyarakat sudah meneladani para ASN, sudah percaya pada pemerintahan, maka ia akan menghormati dan juga mentaati seluruh peraturan-peraturan yang ada.
Hadirin wal hadiroh rahimakumullah. Dan yang terakhir adalah barokah. Inilah yang menjadi cita-cita Indonesia. Yaitu barokah menjadi negara yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Cita-cita kita. Akhirul kalam. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Burung Papua, burung cendrawasih. Akhirul kata, saya ucapkan terima kasih. Syukron ala husni ihtimam wa atlubul afwa ala jamil akhta wal ghaflah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Hakim yang kami hormati, selanjutnya kami akan mengundang peserta dengan nomor DQA 030 dengan judul Keteladanan Abdi Negara dalam Melayani Masyarakat. Untuk itu disilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepi benar. Kita ulang. Yang di belakang boleh bantu meramaikan, Bapak Ibu Satpol PP dan tenaga kebersihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Dewan Hakim yang kami muliakan, teman-teman ASN yang kami banggakan, dan pahlawan-pahlawan yang ada di belakang yang berkontribusi terhadap keberhasilan pelaksanaan MTQ Korpri ke-8 di Makassar. Sebuah kebanggaan bagi kami berdiri di hadapan orang-orang terbaik yang datang dari Sabang sampai Merauke, dari ujung paling barat sampai paling timur, dari paling utara sampai paling selatan. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang singkat ini kita dipertemukan dalam satu momen perubahan dalam rangka menghadirkan pelayanan kepada masyarakat dengan optimal. Salawat dan salam kita sampaikan kehadirat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan tauladan utama kita dalam berbagai aspek kehidupan. Dewan Hakim dan teman-teman ASN yang kami muliakan. Setiap tahun negara kita melakukan survei indeks kepuasan masyarakat atas kinerja aparatur sipil negara. Dari hasil survei yang dilakukan tersebut, di atas kertas masyarakat menilai kinerja aparatur sipil negara sangat baik
baik bahkan sangat baik. Namun sayang, stigma masyarakat yang beredar di sosial media, bahkan di obrolan warung kopi, aparatur sipil negara justru dinilai berbalik dengan apa yang dihasilkan dari hasil survei. Aparatur sipil negara dianggap makan gaji buta karena datang absen, kerja nongkrong ngopi, pulang absen. Itu yang dikatakan oleh anggota dewan yang terhormat dalam sebuah rapat bersama kementerian lembaga di gedung parlemen. Di ruang yang paling terhormat justru aparatur sipil negara dinilai paling rendah. Namun tidak apa-apa, terlepas dari benar dan salah, bagi kita aparatur sipil negara dididik untuk profesional. Di antara bentuk profesionalitas kerja aparatur sipil negara adalah menjadikan setiap kritik sebagai masukan dan pemicu kita untuk menjadi lebih baik. Prinsip ini senada dengan nilai-nilai yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam salah satu hadisnya beliau katakan, "Man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabihun, wa man kana yaumuhu ka amsihi fahuwa maghbunun, wa man kana yaumuhu syarrun min amsihi fahuwa mal'un." Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebutkan, barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka dia adalah orang yang untung. Barang siapa hari ini sama saja dengan hari kemarin, maka mereka orang yang rugi. Barang siapa hari ini lebih buruk dari hari kemarin, maka dia orang yang celaka. Selain itu kita juga menyadari bahwa kita adalah insan biasa, penuh salah, lupa, khilaf. Sebagaimana disebutkan dalam pepatah Arab, al-insan mahalul khata' wan nisyan. Manusia tempatnya lupa, tempatnya salah. Kendati demikian, teman-teman ASN yang saya banggakan, janganlah berkecil hati. Karena di balik sifat yang melekat, sifat salah, lupa yang melekat pada diri manusia, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan panduan kepada kita agar menjadi manusia yang baik. Sebagaimana disebutkan dalam hadisnya, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina tawwabun. Setiap keturunan, setiap manusia melakukan kesalahan. Dan sebaik-sebaik orang yang melakukan kesalahan adalah orang yang bertaubat. Dewan Hakim dan teman-teman ASN yang kami banggakan. Oleh karena itu pada kesempatan yang singkat ini izinkan kami menyampaikan dakwah Al-Quran dengan tema Al-Quran, Jalan Ninjaku Menjadi ASN Berakhlak. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara, kita diamanatkan dengan budaya kerja dan citra instansi berakhlak yang merupakan akronim dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Dan sebagai landasan Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 58. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Innallaha ni'ma ya'idukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Shadaqallahul azim. Yang artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kalian untuk menunaikan amanah kepada pemiliknya. Dan jika kalian memutuskan suatu keputusan di antara manusia, maka putuskan dengan adil. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pengajaran yang baik. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mendengar lagi melihat. Dewan Hakim dan teman-teman ASN yang kami muliakan.
Ayat ini turun berkenaan dengan Utsman bin Talha Al-Hajabi yang saat itu diberikan amanah untuk memegang kunci Ka'bah. Saat kota Mekah ditaklukkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu diperintahkan untuk mengambil kunci tersebut. Sempat terjadi perselisihan hingga akhirnya kemudian Ali bin Abi Thalib mengambil kunci tersebut dengan paksa. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kunci tersebut masuk ke dalam Ka'bah, melaksanakan salat sunnah 2 rakaat. Lalu turunlah ayat ini. Menyadari teguran Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk mengembalikan kunci tersebut kepada Utsman bin Talha Al-Hajabi. Teman-teman ASN yang kami muliakan, ayat ini setidaknya mengajarkan kita 3 hal. Pertama, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bersifat amanah. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berbuat adil. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa sesungguhnya dalam setiap firman Allah Subhanahu wa taala terdapat pengajaran yang baik. Dan yang keempat, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha menyaksikan apa yang kita perbuat. Teman-teman ASN yang kami muliakan. Lalu timbul pertanyaan dalam diri kita. Bagaimana cara kita agar kita menjadi ASN yang berakhlak? Setidaknya ada 4 hal yang dapat kita lakukan. Yang pertama, tanamkan dalam diri bahwa kerja-kerja pemerintahan adalah bagian daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika ditanya terkait dengan ta'rif ibadah, definisi ibadah, beliau menyebutkan al-ibadatu hiya kullun ma yuhibbuhu Allah wa yardahu min qaulin wa fi'lin zahirin wa batinin. Ibadah adalah segala sesuatu yang dicintai Allah Subhanahu wa taala dan diridhoinya, baik berupa perkataan maupun perbuatan, terlihat maupun tidak terlihat. Ketika kita meyakini bahwa kerja-kerja instansi, kerja-kerja birokrasi, kerja-kerja aparatur sipil negara adalah bagian daripada ibadah, tentu melahirkan dalam diri kita sifat ikhlas. Karena di antara syurut qabul ibadah adalah ikhlas. Syarat diterimanya ibadah adalah ikhlas. Ketika kita ikhlas bekerja hanya untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala, maka tidak masalah kita dihina sehina-hinanya oleh manusia. Karena bagi kita kemuliaan bukan pada pujian manusia. Yang kedua, tanamkan dalam diri bahwa pekerjaan melayani masyarakat membutuhkan inovasi, membutuhkan perbaharuan karena zaman berubah. Zaman berubah. Dulu kita melayani dengan menulis secara manual. Sekarang kita melayani dengan digital. Oleh karena itu, meskipun tidak semua harus digital. Yang ramai sekarang pejabat BGN bertemu dengan BRIN. Terpukau dengan alat deteksi makanan basi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah contoh yang tidak perlu teknologi karena manusia masih dikasih lidah oleh Allah untuk mengenal mana makanan basi, mana tidak. Tapi seperti persuratan, laporan, evaluasi, sudah posisi disposisi di mana, itu membutuhkan teknologi agar orang ketika mengetahui progres layanan yang dia minta, dia tahu posisinya ada di mana tanpa harus datang ke kantor-kantor dinas. Lalu yang ketiga, tanamkan dalam diri bahwa pekerjaan perubahan tidak pernah cukup dilakukan seorang diri. Membutuhkan kerjasama. Oleh karena itu amal jama'i adalah bagian daripada
keharusan di dalam pelayanan masyarakat yang optimal. Kalau dulu Insinyur Soekarno bilang, berikan aku 10 pemuda akan kuguncang dunia. Hari ini datang 1.500-an ASN. Saya kira tidak lagi mengguncang dunia, tapi kita mampu merubah dunia dengan apa yang kita inginkan. Sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Menteri Agama ketika mengatakan, jangan sampai musabaqah tilawatil Quran berhenti hanya sampai musabaqah. Tapi ini harus menjadi ajang perubahan. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, Dewan Hakim yang kami hormati. Selanjutnya kami panggil peserta dakwah Al-Quran Putra yang merupakan peserta terakhir dengan nomor peserta DQA 106. Dakwah Al-Quran Putra dengan nomor peserta DQA 106 akan menyampaikan dakwah yang berjudul Meneguhkan ASN yang unggul, cerdas dan berakhlak mulia. Kepadanya dengan hormat disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang kami hormati para dewan juri dan rekan-rekan dari BPIP dan pada umumnya para peserta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri walil mukhdata min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'alukal huda wat taqwa wat tuqa wal ghina. Ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu doa yang sering kita panjatkan selepas sholat atau di berbagai kesempatan. Untuk memohon kepada Allah supaya Allah memberikan yang terbaik kepada kita. Dan berhubungan dengan tema yang kami dapatkan, yaitu meneguhkan ASN yang unggul, cerdas, dan apa tuh lagi tadi tuh? Izin para dewan juri, karena sudah sore ini agak santai aja ya, dan kebetulan dengan memperingati hari lahirnya Nabi Muhammad SAW, kami mengajak hadirin sekalian untuk kita baca sedikit, jangan banyak-banyak ya. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, waftah minal ghairi kulla mughlaq. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min jambika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima.
wa yansurukallahu nasran aziza. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anitum harisun alaikum bil mu'minina raufir rahim. Ya hadirin, demikianlah yang pertama itu adalah ayat pertama dari surah favorit Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang kedua adalah doa yang bisa kita baca untuk perlindungan diri kita. In this economy, asik. Banyak hal yang tidak kita duga. Artinya kita kembalikan semuanya kepada contoh yang Allah berikan. Siapapun itu, cukup Rasulullah menjadi teladan kita semua. Alhamdulillah, di sore yang cukup cerah ini, kita masih diberikan nikmat yang sangat luar biasa. Alhamdulillah, kita lihat dari tadi saya perhatiin satu-satu, mukanya nggak ada yang sama, Bapak Ibu. Mukanya nggak ada yang sama, alhamdulillah. Itu kebesaran tersendiri dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, ya Rob. Dari tadi kita lihat serius, sangat serius. Sebagai ASN, nah kita kembalikan lagi nih. Semuanya sudah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh apa? Dari segi kepemimpinan, Rasulullah memang orang yang hebat. Untuk menuntut ilmu sangat diwajibkan. Rasulullah juga menjadi suri tauladan. Untuk keluarga, nah untuk ASN nggak usah jauh-jauh lah. Kita keluarga, mari kita mendidik anak-anak kita untuk menjadi manusia unggul dengan meneladani Rasulullah. Tiada yang lain. Karena ya kita berharap sama makhluk, ya siap-siap kecewa. Tapi mengharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah kita tidak akan kecewa. Dan ada satu cerita yang kami baru dapat kemarin dari Ustazah Halimatus Sa'diyah yang rumahnya di Bungur, adalah jika kita mengaku mencintai Allah, ya Allah, kami mencintaimu ya Allah. Ya Allah bilang, aneh enggak? Pusing enggak bapak-bapak, ibu-ibu? Nah, bagaimana caranya agar kita dicintai oleh Allah? Ya belajar. Aku akan mencintaimu jika kekasihku mencintaimu. Bagaimana caranya? Yaitu dengan menjalankan hadis-hadisnya dari melek mata sampai merem lagi. Cara makannya kita pelajarin, ya kan, cara bergaul dengan tetangga, dengan keluarga, atau sunnahnya yang paling gampang deh, makan tangan kanan. Rasulullah nggak ngajarin makan tangan kiri. Tidur agak madep ke kanan, miring ke kanan. Sampai tahajud. Nah, itu yang paling gampang sunnatul Rasul yang bisa kita jalankan. Ya, insya Allah dengan kita jalan sunnah-sunnahnya, kita dicintai Rasulullah, dan ketika kita bilang sama Allah, aku mencintaimu, ya Allah akan berbalas, ya karena kekasihku mencintaimu, ya aku juga akan mencintaimu. Hadirin yang dirahmati Allah,
ketika kita menjadi manusia yang unggul, ada berbagai izin ya Allah. Lihat ketawa jadi ngeblank lagi. Ya kita ini aja deh ya, supaya nggak berlarut-larut. Kita baca qasidah aja ya. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi. Maulaya sholli wa sallim iman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi. Hadirin, ada satu amalan yang diberikan oleh salah satu guru saya, almarhum Al-Habib Muhammad bin Hussein Al-Idrus, yaitu agar hati kita tenang. Beliau bilang agar mengucap alam nasroh laka sodroh, ucapkan di dada kita. Alam nasroh laka sodroh wa wadana anka wizro inna ma'al usri yusro fa inna ma'al usri yusro fa iza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Dan di tekok belakang, inna anzalna hu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi izni rabbihim min kulli amrin salamun hiyatta wa matlail fajr. Jadi kami Al-Fakir ijazahkan kembali kepada hadirin yang hadir di sini. Ya. Demikian yang Al-Fakir sampaikan, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Takbir. Sallu ala nabi. Syukron, barakallah. Bapak Ibu Dewan Hakim dan seluruh para panitia, tentunya kita sudah berada di penghujung acara Ikhwan ya pada hari ini tentunya. Dan marilah kita bersama-sama menutup seluruh rangkaian acara pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya MC Selvi Wulandari dan rekan saya Muhammad Ikhwan mewakili seluruh panitia, Dewan Hakim, Panitra, dan seluruh hadirin yang berbahagia mengucapkan banyak terima kasih pada sore hari ini tentunya. Dan insya Allah kita akan melanjutkan untuk besok lagi dalam acara dakwah Al-Quran MTQ ke-8 Korpri tingkat nasional Sulawesi Selatan 2026. Dan izin kami persilakan untuk Dewan Hakim untuk menuju ke panggung. Kita akan berfoto bersama. Mohon izin dan juga panitera dan juga panitia, izin kami persilakan untuk berfoto bersama. Dan saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, izin kepada seluruh Dewan Hakim untuk ke panggung. Kita akan